Di hadis Muslim nomor 4969. Nah, kita mulai. Ya, di sini dikatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Burda dari Abu Usama dari Talha dari Abu Hurairah dari Abu Musa, dia berkata Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ya, sekali lagi. Di sini katakan Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ya udah, siapa mau kuturunkan? Siapa mau kuturunkan Pak Radika? Ini dulu, ente kadang-kadang turun dulu, ente kadang-kadang. Bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu dijadikan sebagai penebus siksa api neraka bagi orang muslim. Oke bang. Sebentar ya bang. Naik dulu sini. Biar senang dulu hati Bang Radikal dulu. Enggak. Ayo Bang Radikal, apa maksudnya itu? Ayo naik Juma. Ini dia biar jadi asisten saya. Dia. Apa yang dimaksud dengan Allah itu diberikan apa namanya itu? Allah mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu menjadi penebus siksa api neraka. Ayo silakan. Begini, saya itu kan enggak, kalau misalnya Allah benar ngucapin itu ya berarti itu sudah benar. Tapi saya juga enggak mengecilin hatinya ya. Itu kan karena apa ya? Apa sih? Hadis ya, itu hanya hadis-hadis ibaratnya. Kecuali kalau dia Muhammad sudah bohong. Bukan Muhammad bohong sih, apa ya? Apa? Coba nanti naikkan dulu Juma tuh, nanti saya jawab, sabar. Naikkan dulu Juma itu. Udah. Kamu berlindung di keteknya Zuma kayaknya ini. Berlindung di keteknya Zuma. Udah lari dia. Bukan gitu, Juma itu anak murid saya. Jumanya mana? Nah ini jelaskan dulu. Halo muridku Juma yang tersayang, tolong jelaskan dulu sama dia. Iya salam kenal Bang pemburu radikal. Saudara ini dari agama mana Bang? Siapa saya? Iya. Oh Muslim saya. Saya ini udah dikeroyok dia, ini muridku. Tolong dulu jelaskan ke tentara Kristus ini. Baik. Ya. Apa masalahnya? Nah, tunjukin lagi apa namanya, dikatakan bahwa kelak orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani akan diberikan kepada orang muslimin dan akan sebagai sebagai penebus neraka. Kita bacakan ulang. Sabar. Baik. Saya bacakan ulang. Di sini dikatakan, kamu orang gak usah lawan saya ya, kamu orang lawan murid saya aja ya. Ayo lawan murid. Dari hadis Sahih Muslim nomor 4969. Dikatakan di situ dari Abu Burda dari Musa, dia berkata Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Oke, sekali lagi saya baca ya. Saya baca ulang sekali lagi. Di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud Allah SWT menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai penebus muslim dari siksa api neraka? Ya itu maksudnya, dan kenapa Allah SWT itu menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai penebus muslim dari siksa api neraka? Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Tolong pertanyaan ini agar diberikan ruang kepada saya untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit ya. Baik. Makasih. Masya Allah. Thank you teman. Ya, follow jadi dulu di dalam pemburu ini. Nanti sabar. Follow dulu pemburu radikal karena nanti malam kamu saya undang ke komal saya ya. Di follow dulu sebentar, pemburu radikal sebelum saya turun ya, saudaraku ya. Bang Tentara Kristus follow Pak Radikal katanya, biar iya Pak. Ini Pak Juma juga tolong follow juga ya. Ya silakan.
Ya, salam kenal dulu Bang pemburu radikal ya. Jadi gini, Al-Qur'an menjelaskan seperti ini dulu. Duduk perkaranya kita dudukkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, lalu beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini dulu didudukkan perkaranya. Ternyata Yahudi dan Nasrani itu, Nasara, yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, mereka akan dijanjikan juga kesenangan, diberikan juga kegembiraan, tidak ada kekhawatiran, alias jannah. Itu poin pertama. Poin kedua, bagaimana dengan orang kafir? Apa yang dijanjikan oleh Allah? Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabuha jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu orang-orang kafir, apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalam neraka. Itu dulu. Jadi orang kafir pasti masuk ke neraka. Baik itu kafir menurut Kristen maupun kafir menurut Islam. Kita sepakat dulu di situ bahwa neraka itu memang diperuntukkan oleh orang-orang untuk orang-orang kafir. Lalu bagaimana dengan surga? Al-Qur'an kemudian menjelaskan bahwasanya dalam surah Al-Araf ayat 38 di situ sangat jelas dikatakan qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar qala likulli di'fun walakin la ta'lamun. Ya. Sekali lagi saya katakan, kalau berbicara mengenai surga, ini kebalikan dari surah Al-Araf ayat 38. Orang yang masuk ke neraka, Bung, di dalam Al-Quran diterangkan adulluna fa'atihin azaban di'fan minan nar. Mereka mendapatkan ganjaran surga berlipat kali ganda. Jadi, mendapat ganjaran neraka berlipat kali ganda. Jadi orang yang masuk neraka nanti akan mendapatkan lipat kali ganda tuh. Berlipat ganda nerakanya. Cuma nggak nyambung penjelasan kamu sama pertanyaan. Sabar, Ibu Esther, sabar. Memang orang yang tidak ngerti kitab Quran susah untuk nerima ini. Sabar. Saya dikasih 5 menit. Orang kafir neraka tadi kita sudah sepakat di situ ya. Kristen pun mengatakan itu, orang kafir pasti neraka. Mau ada tebusan atau tidak ada tebusan, pasti neraka. Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan surga 2 kali lipat. Nah, jadi saya urai nih. Orang yang masuk neraka mendapatkan neraka berlipat ganda. Orang yang masuk surga mendapatkan surga berlipat ganda. Kenapa demikian? Karena sejatinya manusia ketika dicipta oleh Allah itu sudah disiapkan coupling. Berdasarkan hadis tersebut, ada coupling neraka, ada coupling surga. Jadi Mbak Esther itu ada coupling surganya, ada coupling nerakanya. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka surganya akan kosong. Maka diisi oleh umat Islam. Makanya surganya umat Islam itu 2 kali lipat. Itu diterangkan dalam surah Rahman 46. Begitu juga orang kafir yang beriman di ujung matinya, maka ketika kemudian dia mati dalam keadaan beriman, nerakanya kosong. Coupling yang ada di neraka kosong, maka yang mengisinya neraka coupling yang kosong tadi itu adalah orang-orang yang kafir, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Itu yang perlu saudara pahami dulu. Makanya di Amsal 21 nomor 18 dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Kita sepakat di situ dulu. Ya, jadi tidak ada tebusan-tebusan, nggak ada. Memang orang kafir begitu dia masuk ke dalam neraka, di situ ada kaplingan umat yang beriman karena kosong diserahkan kepada mereka. Begitu juga, tapi karena mereka mati dalam keadaan kafir, ya maka yang masuk surga itulah kemudian yang mendapatkan jatah kaplingan yang kosong.
Oke, Ini yang Bang. perlu. Ini pendalaman Al-Quran. Ini pendalaman Al-Quran dan pendalaman hadis. Poinnya, Bang Juma, poinnya, Ah. poinnya pertanyaan Bang Tentara itu dijelaskan. Poinnya apa? Ini poinnya. Ini poinnya. Dia dua, Nah, poinnya yang saya dua. tanyakan itu kenapa orang Yahudi dan Nasrani dijadikan sebagai penebus dari siksa api neraka oleh Allah SWT. Iya, baik, baik. Jawabannya. Oke, jawabannya, oke. Poin-poinnya coba. Oke, baik. Jadi gini. Al-Qur'anul Karim menjelaskan dengan sangat-sangat detail bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Poinnya pencipta tidak langit dan bumi. mengampuni. Catat, Bang. Sabar, Poinnya tidak sabar. mengampuni. Ya, tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kafir. Dan Dia Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang kemudian dikehendaki oleh Allah. Nah, ini jelas diterangkan di ayat ini, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat sangat-sangat jauh. Jelas di sini ya. Jadi orang kafir itu dosanya tidak diampuni, tapi dosa selain daripada kafir itu diampuni oleh Allah. Maka kaplingan nerakanya diberikan kepada Yahudi dan Nasara. Sampai sini Oke, paham? makasih Bang. Sampai Iya, di situ sama-sama. jawaban dari sudah Baik, edukasi. silakan. Silakan lagi Bang Tentara Kristus edukasi Ya, tanggapan mungkin dari jawaban Bang. yang tadi itu kan saya menarik kepada hadis Sahih Muslim nomor 4969 karena kita tadi membahas tentang hadis Sahih Muslim nomor 4971 ya. Mungkin bisa ditampilkan dulu Bu Esther, bisa tampilkan hadis Sahih Muslim nomor 4971. Ya, ditampilkan Bu Esther. Hadis Muslim 4971. Halo. Bu Esther. Mana nih? Iya, baca aja Bang, biar Bang Juma dengar. Silakan. Enggak, supaya teman-teman yang di live chat enggak mengira bahwa ini saya karang-karang. Ya, Enggak, memang itu enggak. ada hadisnya, betul. Itu ada hadisnya, betul. Ya, Silakan ya, baca, coba Bang. Bu Esther. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Tapi dosa yang dibawa ini bukan dosa syirik. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ingat saudaraku, Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah itu dijanjikan surga. Yahudi dan Nasrani yang dimaksud di sini adalah mereka yang kafir, yang memang sudah ditentukan mengisi neraka. Maka Iya, begitu dia berarti masuk betul neraka, dong bahwa- mereka mendapatkan berlipat ganda siksaan. Karena berarti kenapa? betul bahwa Iya, orang silakan. Yahudi dan Nasrani itu ditimpakan dosanya sebesar gunung ya, dosa-dosa orang muslim itu ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Yang sudah ditentukan menjadi penghuni neraka. Iya, berarti betul ya, Bang Zuma mengakui Iya, ya iya, bahwa betul. orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bahwa Iya. orang-orang muslim itu dosa-dosanya itu ditimpakan dosanya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Oke, Orang muslim baik. dosanya 1 menit ditimpakan boleh? kepada Yahudi dan Nasrani. 1 menit boleh saya jelaskan Ya, sedikit silakan, lagi? silakan. Oke, baik, makasih. Jadi gini, umat Islam yang tadi dosanya segunung, tapi bukan dosa syirik. Kan tadi saya sudah jelaskan ayatnya. Semua dosa diampuni oleh Allah. Bukan dosa syirik, bukan menyekutukan Allah dengan makhluk. Dosanya misalnya membunuh, mencuri, merampok, berzina. Datang kepada Allah kemudian, Allah yang Maha Pengasih mengampuni dosa tersebut. Sedangkan di posisi yang lain sudah ada penghuni, yaitu Yahudi dan Nasrani yang kufur, yang kafir. Sudah ada penghuninya, sudah ditetapkan. Maka penghuni yang sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka ini diterangkan oleh Allah, mereka mendapatkan azaban di'fan minan nar. Mereka mendapatkan siksaan neraka yang berlipat ganda. Kenapa? Tadi kan dia sudah jadi penghuni. Nah, yang muslim, yang orang beriman tadi, dosa-dosanya dibebankan kepada mereka sehingga mereka mendapatkan neraka 2 kali lipat. Al-Quran surah Al-Araf ayat 38. Allah kemudian menyelamatkan yang tadi yang tidak pernah berbuat syirik, yang tidak pernah menyekutukan Tuhan dengan makhluk. Seperti itu penjelasannya, Bang. Jadi dibebankan atau tidak dibebankan kepada mereka, tetap saja mereka sudah penghuni neraka. Ya, berarti Oke. Bang Zuma mengakui ya, teman-teman di live chat ya, bahwa dosa-dosa orang muslim itu yang sebesar gunung itu nanti pada akhir zaman itu nanti ditimpakan
atau Ya. dibebankan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani ya. Yang kafir, Seperti itu ya Bang Zuma ya. yang kafir ya. Ya. Berarti betul ya. kepada semua Yahudi dan Nasrani, bukan. Ya, Karena ya. ayatnya dijelaskan tadi, saudara saya katakan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Barang Ya. siapa yang beriman, orang-orang beriman Yahudi dan Nasara, mereka dijanjikan pahala yang besar dari Tuhannya. Ya, Itu jelas ya, tuh. Oke, silakan kepada Pak Pemburu Radikal. Tanggapi dan jawabannya silakan. Ya, Pak betul. Pemburu Radikal, ya, Jadi yang suaramu mana? dikatakan nah, Ya. jadi yang dikatakan tadi itu betul. Itu hanya untuk musyrik yang menduakan selain Allah, ialah untuk mereka orang-orang yang dosanya tidak diampuni. Mereka itulah yang akan menjadi tebusan api neraka. Jadi kesimpulannya, kalau kalian tidak mau masuk neraka, cepat-cepatlah mu'alaf. Itu saja, silakan. Yang lain, pertanyaan yang lain. Ya. Insya Allah. Sudah. Mungkin. Sudah. Tentara Kristus, silakan. Iya, saya mau ada pertanyaan lagi nih ya, Bang Zuma ya, boleh ya? Ya, silakan Bang, silakan. Ya, Nanti mungkin saya host- satu pertanyaan juga ya kepada teman-teman yang ada di sini ya. Ya, Satu coba aja. host bisa dibuka di mana ya? Surat 33 ayat 54. Ya, Miss Esther buka, Miss Esther. Miss Esther. Halo. Al-Ahzab. Ya. Oke ya, sebentar. Berapa surah apa? Surah 33 ayat 54, surah Al-Ahzab. Oh. Sebentar ya. Al-Azab 33 ya. Al-Azab Ini saya tanya Al-Quran ya. 34 ya. Yang di bawah, yang tapping-tappingan siram-siram ya, Miss Esther, Pak Radikal, Bang Tentara Kristus, Bang Juma ya, disiram ya. Ini si Juma sudah 71. Saya masih kosong. Nggak bener ini penonton-penonton ini. Iya, penonton yuk, siram-siram ya, Ya siram-siram. kan penontonnya masuk dari channelnya dia, Bang. Iya, ini pokoknya kalau kalian ini agak macet kalian inilah. Udah Bu aku Esther. nih. Kecewa aku sama IS kalian. 33 ayat 54. Sorry. 54. 34 atau 54 Ya, sih? Pak Radikal. 33 ayat 54, surah Al-Ahzab ayat 54. Surah 33 ayat 54. Oke, ini dia. Sorry ya. Nah, ini dia. Silakan. Nah, ini ya. Juga supaya jadi besar layarnya. Soalnya kalau digambar kecil kan. Ya. Ya, di sini dikatakan IS 33 ayat 54. Kamu Itu dikatakan jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, sekali lagi saya bacakan QS 33 QS Al-Ahzab ayat 54. Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke? Berarti Allah Maha mengetahui segala sesuatu ya. Berarti Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi ya. Seperti itu ya. Oke. Ya. Miss Hadasa buka QS 9 ayat 16. atau baik. Ya, Taubah ayat 16. Kan tadi dikatakan di surah Al-Ahzab ayat 54 bahwa Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu kan di dalam surah Al-Ahzab ayat 54. Nah, sekarang kita buka dalam At-Taubah ayat 16. Nah, di sini dikatakan ya di dalam surat ya. Ini saya buka di punya saya juga. Sabar. Surah 9 ayat 16. Dikatakan di situ, apakah kamu mengira ya, surah At-Taubah ayat 16 ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui. Perhatikan, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, saya bacakan ulang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan dalam kurung begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Saya ulang lagi. Padahal Allah belum mengetahui
orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah. Ya, di sini dikatakan padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah. Baca ulang dari atas. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan dalam kurung begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di QS 33 ayat 54 tadi kan kita sudah baca. Dikatakan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Berarti kan Allah ini dia segala yang ada di alam semesta ini dia tahu kan. Nah, tapi di ayat ini dikatakan padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Nah, gimana itu penjelasannya? Kenapa kok bisa seperti bertentangan seperti itu? Karena tadi dikatakan bahwa Allah di QS 33 ayat 54 Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, sementara di QS 9 ayat 16 dikatakan padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Silahkan penjelasannya. Ya. Jadi gini, sebenarnya kalau Anda itu jeli ya, tidak perlu mempertanyakan ini. Kenapa? Karena di ayat yang Anda bawa sendiri itu Allah sudah menerangkan tentang dirinya. Dia menjelaskan wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini sudah dijelaskan sendiri ayat itu. Jadi sama ketika saya mengatakan, apakah kamu kira saya tidak tahu kamu yang melakukan perbuatan itu? Apakah kamu kira saya tidak tahu kamu yang melakukan itu? Itu sama pertanyaannya seperti itu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu? Ini bercerita bukan terhadap sifat Allah, tetapi ini perilaku yang dinisbahkan kepada orang-orang yang ingin jihad. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu? Maksudnya perlakuan yang orang-orang ada pada saat itu belum melakukan jihad. Bukan Allah itu tidak mengetahui. Sama seperti apa kamu kira saya tidak tahu kamu yang melakukan itu? Maksudnya melihat gitu. Iya. Allah itu belum melihat Anda melaksanakan jihad tersebut. Tapi Allah sudah tahu. Sama seperti ketika saya tahu Anda bisa nyetir, saya tahu Anda bisa bawa motor, tapi kemudian saya bertanya, saya belum melihat kamu bawa motor, tapi saya tahu kamu bisa bawa motor. Itu sama. Itu juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 142. Itu seirama dengan itu. Seirama dengan itu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad? Itu sama. Itu sama. Itu sama. Ya, jadi belum nyata bagi Allah kan? Belum nyata. Ya, belum nyata. Kenapa belum nyata? Karena memang belum dilakukan, belum berjihad. Iya, belum berjihad. Berarti Allah tidak mengetahui masa depan kan? Bukan dia tidak mengetahui. Bukan Allah tidak mengetahui. Kan sudah dijawab tuh. Ayat itu sendiri yang menjelaskan tadi, Bung. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah sendiri yang menjelaskan itu. Iya, Allah maha teliti kan? Iya, betul. Nah, tapi kan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara mereka. Bukan Allahnya yang tidak mengetahui. Maksudnya orang-orang tadi itu belum mempraktekkan mereka berjihad. Iya, orang-orang itu belum mempraktekkan mereka berjihad karena makanya Allah orang itu tidak dulu makanya berarti Allah tidak mengetahui masa depan. Bukan begitu. Makanya di situ dikatakan bukan dikatakan tidak. Kalau Allah tidak mengetahui itu beda. Kalau Allah belum mengetahui berarti itu suatu perkara yang belum dilakukan. Belum dilakukan. Beda kalau dengan Allah tidak mengetahui. Allah tidak tahu masa depan. Berarti Allah tidak tahu masa depan. Kan sudah dijawab dari ayat itu, Bung. Dijawab sendiri. Au tuhfuna fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Beliau maha mengetahui. Di sini Allah belum mengetahui orang-orang
berjihad di antara kamu. Artinya Allah tidak mengetahui masa depan. Bukan. Dengarkan. Ini dialog. Am hasibatum antut seraku walamma ya'lamillah alladina jahadu minkum. Jadi ini dialog. Apakah kamu ini manusia yang mau berjihad itu? Orang yang mau berjihad ini belum melakukan jihad, belum melakukan jihad. Maka bagi Allah tahu orang ini belum melakukan jihad. Gitu. Allah tahu dia belum melakukan jihad. Iya, itu jelas itu dalilnya. Mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu itu dalilnya di layar itu. Coba lihat. Kan Bang pemburu Ya, artinya radikal. Allah belum mengetahui daripada niatan orang-orang tersebut untuk melakukan Iya, jihad. Allah nggak tahu niat mereka. Karena pada saat itu orang-orang belum melakukan jihad. Dengarkan. Ini berarti Allah ini tidak dialog. mengetahui masa depan. Ini Karena dialog. Masa depan harusnya kalau Allah mengetahui masa depan, pasti Allah sudah tahu siapa yang akan berjihad, siapa yang tidak. Oh, dia sudah tahu kan sudah dijelaskan. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan data yang saudara bawa, Allah terangkan di sana, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Makanya dikatakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Ini. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan begitu saja? Kamu buka Al-Quran versi Melayu. Nanti kamu tambah bingung lagi kamu dengan bahasa Melayu. Nggak usah Pak, Iya, nggak usah kan di bingung. situ jelas dikatakan Allah belum mengetahui. Artinya ada perkara yang belum diketahui oleh Allah. Jadi masa depan tidak itu belum ada. diketahui. Kan tadi kan Pak pemburu radikal kan mengatakan begini. Pemburu radikal mengatakan kenapa Allah belum mengetahui? Karena orang-orang tersebut itu belum berjihad. Ya iya, berarti Allah tidak melihat kepada masa depan. Allah tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, karena harusnya kalau Allah tahu apa yang terjadi di masa depan, maka dia sudah tahu siapa yang akan berjihad dan siapa yang tidak. Bukan begitu. Ini penjelasan ayat ini bisa kita lihat di dalam surah At-Taubah ya, di Al-Ankabut di Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3. Di situ bisa dijelaskan di situ. Iya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladziina sadaqu. Telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ini maksudnya nih ayat yang tadi, Bung. Ya, ini sebentar saya bacakan dulu yang apa tadi itu? Oke ya. Yang belum nyata ya. Belum nyata itu di mana itu? Belum nyata, sobat ya. Berjihad ya, berjihad. Lihat di Al-Ankabut ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan seterusnya. Ini surat Ali Imran ayat 142. Coba Misadasa surat Ali Imran ayat 42. 142. Misadasa. Kayaknya aku izin dulu lah ya. Aku mau nyetir nih teman-teman. Enggak, terakhir kali ini. Ini satu kali aja ditampilkan. Ali Imran ya. Ini Bang Kiamat aja yang nampilkan Kiamat. Enggak, kamu orang sudah nanya dari pagi tadi. Kiamat dulu, Dulu kiamat aja. sekarang Islam Sabar, bertanya. belum. Itu di sini ada penjelasannya nih. Di sini ada penjelasan. Di sini ada penjelasannya mengenai surah 9 ayat 16 tadi. Aja biar Bang Kiamat yang mengampilkan nanti. Terakhir Masa Ali Imran. nanya dari jam 9 nggak ganti-gantian gimana? Ya, sabar dulu. Ya, abis ini kita tanya, abis ini. Ya, awas kamu, saya nanya kamu berat kamu. Ali Siap Pak Radikal. Siap Pak Radikal, siap. Ali Imran berapa? 142. Jangan ngomong dulu dong pemburu, nggak kedengeran. Ali Imran berapa? 142. 42. Oke. Oke, ini dia. Hati-hati nyetirnya loh Bu Miss Esther, nanti. Belum nyetir. Oh iya. Ini. Ya, Ali Imran 142. Oke. Ada kiamat masuk ya teman-teman ya. Salam kiamat. Nah, di sini katakan nih begini ya.
Surah Ali Imran ayat 142 di sini dikatakan ini menjelaskan surah 9 ayat 16 yang tadi ya. Di situ dikatakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, yang tadi kan dikatakan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Nah, di sini dikatakan padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu. Nah, sama aja kan? Belum nyata berarti Allah nggak tahu kan? Allah belum mengetahui seperti itu. Jelaskan Ya, di sini. oke, itu menarik sih. Boleh dikasih frame nggak? Jelaskan Pak Aku Radikal dulu. paparkan sifat ketidakmatahuan Allah itu. Nanti ini ada. Sabar dulu kiamat, sabar. Nanti ntar aku Ya, suruh jangan lagi dulu, kamu jangan. ngajarin saya Quran, kau nangis. Saya bantah dulu ini. Saya bantah ketidaktahuan saudara ya. Kasih ini. Anissa 142. Sabar kiamat, Anissa berapa? sabar, Berapa tadi, sabar Anissa berapa? kiamat, Anissa berapa? sabar. Anissa Anissa 142 ya. Iya. Silakan Pak Gubernur Radikal dijawab pertanyaan Bang tentang. Saya ndak dikasih kesempatan ini menjawab orang-orang buta huruf ini. Nanti Pak Pemburu dulu. Silakan. Nanti Bang Juma tambahin. Silakan Pak Pemburu. Waduh, udah isdet ini. Ya, silakan Bang Juma jawab. Oke, baik. Jadi di sini jelas sekali ayatnya ya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kenapa belum nyata? Karena memang orang-orang ini belum mempraktekkan berjihad. Belum mempraktekkan. Belum ada bukti mereka melakukan jihad. Tapi apakah Allah itu sudah tahu? Tahu Allah itu. Kan tadi ayatnya sudah diterangkan kepada saudara. Betapa ayat yang saudara bawa justru menjelaskan Allah itu maha mengetahui. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa mengatakan Anda beriman, Anda melakukan jihad, Anda sementara tidak membuktikan Anda jihad? Bagaimana tuh? Apakah kurang dalil dari yang saya jelaskan tadi? Bagaimana Allah mengatakan wallahu khabirum bima ta'malan. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah maha teliti. Berharap masuk surga tapi belum melakukan jihad. Ini ayat At-Taubah ayat 16 yang Anda bawa, ini terkait dengan orang-orang musyrik yang munafik yang merusak perjanjian. Baca asbabun nuzulnya. Makanya saya katakan lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3 dan seterusnya kalau perlu supaya Anda tahu bahwa ternyata yang dimaksud di sana ini uraiannya. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftarun. Ini nih. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami sudah beriman dan mereka tidak diuji? Ini ujian kepada mereka. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu ladzina sadaqu wala ya'lamannal kazibin. Ya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ini dalilnya. Ini kami umat Islam tidak paham ini. Kalau umat buta huruf tidak paham. Sudah jelas ini. Biar ditanggapi jawabannya. Biar ditanggapi Bang Tentara Kristus. Silakan Bang Tentara Kristus. Silakan. Bang Tentara. Oke, lanjut aja lah pertanyaan Bang Juma. Silakan. Ya, saya yang bertanya. Saya dulu bertanya untuk Oten gantian, nanti ditanggapi Bang Juma. Boleh. Buru radikal dulu. Saya mau menanyakan yang dalam istilah Alkitab ada yang begini. Saya mau menanyakan sesuatu yang ditambahkan di dalam Alkitab itu kan ibaratnya sesat, tidak benar. Sesuatu yang tidak diajarkan tapi dilakukan. Tentunya itu namanya menistakan daripada ayat-ayat Alkitab, ya. Contoh, dulu tidak ada yang namanya Trinitas, tidak ada yang namanya Oneness, tidak ada yang namanya karismatik. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Kenapa sekarang sudah ada yang model begitu? Bukankah itu sudah menambah-nambah? Kita tidak boleh mengurang apalagi menambah-nambah, meremik-remik, ya. Loh, kenapa udah loncat? Tentunya itu pertanyaan. Kan tadi pertanyaannya mana? Yang kiamat tadi mau bawakan mana? Yang kiamat adalah mau bawakan tadi mana? Ya, enggak apa-apa. Ya, Enggak apa-apa.
kiamat pakar Tadi mana yang pakar Anissa Al-Quran. tadi? Oke, Iya, lanjutkan tadi. aja. Nah, Udah keep saya mau tenang aja. Biar dulu pembuktikan bertanya bentar. Rati. saya mau bertanya dulu, jangan dipotong. Saya ini udah saya sewa Oh, iya, ini silakan, kebal ini silakan. ya. Silakan. Satu Silakan, ya. silakan. Dulu di zaman Yesus Kristus tidak ada yang namanya Trinitas, tidak ada yang namanya Oneness, tidak ada yang namanya karismatik. Ya kan? Kalau sesuatu itu sudah ditambahkan, dulu tidak ada, sekarang diadakan. Itu artinya kita sama saja tidak mengikuti, tidak kembali kepada ajaran yang semula. Ya kan? Kita tidak boleh mengurang apalagi menambah-nambah. Itu adalah kesesatan. Sesuatu yang tidak diajarkan tetapi dilakukan. Apalagi ajaran tersebut saling bentrok satu sama lain, tidak sama. Ada yang menganggap Bapak itu Tuhan, ada yang menganggap Tuhan itu Bapak, ada yang menganggap Bapak itu bukan Tuhan. Tentunya itu adalah suatu kesesatan yang nyata seperti Trinitas. Dia mengatakan bahwa Bapak itu bukan Tuhan, ada yang mengatakan bahwa Bapak itu Tuhan. Ya kan? Dulu tidak ada yang namanya Trinitas, Oneness ataupun yang namanya karismatik. Itu tidak diajarkan, itu kesesatan. Zaman Yesus tidak ada seperti itu. Itu sudah tambah-tambahan. Silahkan ditanggapi dari pihak Kristen. Ki Ahmad, silahkan. Oke. Ya, jadi itu Tanggapin kan ya. adalah konsep ketuhanan. Jadi itu memang Ya. dirumuskan Dulu tidak oleh ada konsep. orang-orang. Jadi dan itu diambil dalil-dalil atau dasar-dasarnya dari dalam Alkitab. Seperti itu. Nah, berbeda dengan Anda kan mengatakan tadi katanya sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci itu tidak boleh ditambah-tambahkan. Nah, contohnya seperti misalnya di QS apa namanya itu An-Nisa ayat 89 dikatakan Al-Qur'an itu dan kami turunkan Al-Qur'an itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Kemudian surah Yusuf ayat 111 dikatakan Al-Qur'an juga diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, pertanyaannya kan di situ dikatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Kemudian di surat Hud ayat 1 dikatakan Al-Qur'an diturunkan secara terperinci, dijelaskan secara terperinci. Nah, masalahnya di mana di Al-Qur'an itu dijelaskan sholat 5 waktu, dijelaskan tentang sunat, dijelaskan tentang tawaf dan kemudian menyentuh batu Hajar Aswad menghapus dosa karena dihadiskan ada. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya itu di mana penjelasannya karena Al-Qur'an sendiri mengklaim. Oh, ya, saya di dalam bertanya surah Pak, An-Nisa bukan Anda yang ayat bertanya. 89. Saya tadi bertanya, tolong dijawab dengan alasan. Iya, sudah saya jawab tadi bahwa Trinitas kah, Oneness kah, Unitarian kah, itu adalah konsep perumusan pemahaman ketuhanan. Itu bukan ayat yang ditambahkan kepada Alkitab. Jadi itu adalah konsep perumusan pandangan bagaimana seseorang manusia itu memandang bagaimana Tuhannya. Jadi tidak ada di situ penjelasan tentang ayat berapa, kemudian ayat tersebut ditambahkan. Nah, berbeda dengan di dalam keislaman. Kalau di dalam QS An-Nisa ayat 89, QS Yusuf ayat 111, surah Hud ayat 1 dikatakan Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu dan kemudian Al-Qur'an itu dijelaskan secara terperinci katanya di dalam surah Hud ayat 1. Tetapi ternyata ayat sunat, ayat sholat 5 waktu, ayat tawaf di Ka'bah sana itu ternyata tidak ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, katanya Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatu, tetapi ayat sunat tidak ada di dalam Al-Qur'an, perintah sunat tidak ada di dalam Al-Qur'an. Nah, inilah yang dikatakan dengan Tapi itu ada di menambah-nambah dalam perintah, hadis. menambah-nambah ayat. Karena tidak ada dalam Al-Quran justru malah ditambah-tambahi. Karena katanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Lah kok tidak masuk ke dalam Al-Quran penjelasan tentang hal-hal tersebut? Nah, seperti itu katanya di surah Hud ayat 1 adalah Al-Quran itu adalah dijelaskan secara terperinci. Surah Yusuf ayat 111 kami turunkan Al-Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 89 kami turunkan Al-Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Mana ayat sunat di Al-Quran? Perintah sunat di dalam Al-Quran? Tidak ada perintah sunat di dalam Al-Quran. Dijelaskan, oh sunat itu kamu harus potong di bagian sini-sininya ya. Tidak ada. Tetapi Al-Quran kan mengatakan Al-Quran dijelaskan secara terperinci dan dijelaskan segala sesuatu. Nah, masalahnya di Al-Quran ini tidak ada penjelasan mengenai cara-cara sunat, kemudian cara-cara tawaf, cara-cara putar Ka'bah, cara-cara keluar dari pertanyaan itu tidak ada saya. dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu mengenai Pertanyaan Trinitas saya dengan Oneness dengan tidak Unitarian terjawab. kan sudah saya jelaskan tadi. Ya, saudara Itu ditanya adalah apa? pandangan konsep ketuhanan. Tentara Yesus, Pandangan Anda ditanya apa? sebentar, Anda ditanya sebentar. apa? Saya udah jelaskan Anda ditanya tadi. apa? Pandangan konsep ketuhanan itu kan bisa pandangan konsep ketuhanan Ditanya itu kan apa, adalah jawab apa? konsep yang dirumuskan oleh manusia untuk jawab ya. melihat bagaimana Tuhannya yang kemudian didasarkan Keterbatasan oleh ilmu. Alkitab. Jadi itu bukanlah ayat yang ditambahkan. Ditanya apa, jawabnya Saya- apa? Juma, sini. Gue sama Juma biar lu tunggu. Juma, lu kan Iya. bilang tuh siapa yang percaya perawannya Maria.
Ya kan? Oh ini Nah, saya bertanya dulu. Saya bertanya dulu. Saya bertanya dulu. Gimana Maria bicara lawannya gimana? Halo, Saya bentar. bertanya. Jawab dulu. Terus sambil aja dulu. Terus sambil alih. Kamu pikir Yesus itu keluar lewat anus ya? Hah? Terus Kamu pikir Yesus keluar lewat anus? Siapa yang percaya perawannya? Maria Bentar. siapa yang percaya perawannya? Bentar Saya tanya Bang dulu, Bidan, saya bentar. tanya dulu. Maria siapa yang percaya Sabar perawannya? dulu. Jawab dulu. Anak manusia, anaknya yang keluar, anaknya yang keluar melalui keperawanannya Isa Al-Masih, bukan Tuhan. Pak Pemburu Radikal, Paham. Pak Pemburu Radikal. Gimana kira-kira tadi diskusinya ke Bang Tentara sudah selesai atau bagaimana? Udah Dia ditanggapi belum jawabannya? menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya mau dijawab saya dengan tambahin ya. Alkitab. Oke, bentar Pak Radikal, belum ya, Dari belum. mana? Bentar. Belum ya, bentar. saya tambahin. Biar Bang Kiamat yang menjawab. Silakan Bang Kiamat. Ya. Jadi gini ya, boleh dikasih frame. Nah, gini. Bentar. Aku tunjukin aja. Dari mana lahir-lahir dalil-dalil itu ajaran-ajaran Oke. baru itu? Dulu zaman Yesus Ya, tidak ya, ada Trinitas, tidak ada oneness, tidak ada karismatik. Itu udah karang-karangan. Ajaran Ya. yang kalian lakukan ini Bukan adalah pandangan karang-karangan bukan yang tidak lahir di ketuhanan. zaman Sekarang saya Yesus. tanya di mana kata tauhid di dalam Al-Quran? Katanya Al-Quran itu Bentar, menjelaskan bentar, segala bentar, sesuatu. bentar. Di Kita- Yusuf ayat kita 11. jawab. Di mana Bentar. dikatakan di Al-Quran kata Itu Udah, Bang. pertanyaan anak kecil kok. Mana? Udah. Tenang aja. Ini ya, misalkan di Ya. dalam Matius 28 ayat 19. Ini perkataan Yesus ya. Perkataan gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini kan udah Trinitas ini. Ya kan? Di mana di situ Nah. tiga Tuhan? Di mana tiga Tuhan situ? Yang mana yang Tuhan di antara tiga itu Kiamat? Penguasa. Nah, ini kamu aja hancur kok. Kamu yang hancur. maha mengetahui di situ yang mana? Bapa, Anak atau Roh Kudus yang maha mengetahui? Kalau kamu ngomong kata Tuhan sama saya, kamu langsung nyungsep. Surah 12 ayat 50. Dengan Bukan surah Kiamat, 6 ayat Kiamat 126. yang maha Kamu mengetahui pahami di kata roh antara di situ. Rati, yang maha mengetahui di antara ketiga Tuhanmu itu yang mana? Cuma dengerin dulu lah, dengerin dulu cuma. Bisa dengerin dulu lah cuma. Otakmu Udah langsung dengerin sholat. dulu. Diam aja kamu, Jadi diam sini. dulu. Nanti saya Saya giliran saya bertanya. Giliran saya bertanya, giliran saya. Udah ya. Siapa yang percaya Kiamat jualan cendol, Kiamat jualan cendol. Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Jawab gua. Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Paham? Belajar kau Kiamat, belajar. Juma jangan kesurupan dulu. Juma jangan kesurupan dulu. Kiamat menjelaskan. Giliran saya bertanya, giliran saya. Siapa yang memecahkan perawan Giliran Maryam? saya bertanya. Mari, siapa yang memecahkan perawan Maryam? Giliran saya bertanya. Boleh ya? Idul Fitri itu jawab sekarang. Siapa Giliran saya bertanya. Bung, sabar. Tuhanmu keluar dengan cara memecahkan perawan, sabar. Saya yang bertanya sekarang. lu jawab dulu? Saya yang bertanya sekarang. Host, Cepetan. Yesus, Tuhanmu yang memecahkan perawan. Iseng dia, Siapa yang iseng. memecahkan perawannya Maryam? Hah? Iseng Tapi lu Tuhanmu gimana itu ini? pecahin perawan. Isa lu sendiri Iseng, gimana? iseng. Iya, namanya anaknya mau lahir, Lu Bung. gimana Nabi Isa lu sendiri? Kalau Anak gitu. manusia mau lahir pasti lewat keperawanan ibunya. Otak. Kamu pikir Yesus lahir lewat anus? Menghina kali kau. Nabi Isa siapa yang pecahin itu? Menghina sekali kau. Hanya Maria. Giliran saya bertanya. Ada menghina. Giliran saya bertanya. Nabi Isa Anda sendiri. Iya, dia lahir sebagai anak manusia. Betul. Dia lahir sebagai anak manusia. Pasti melalui jalur ibunya. Ya makanya kan Anda. Saya jawab. Diam. Saya jawab. Maryam itu adalah wanita suci, bukan wanita yang bertunangan. Oke, dengarkan. Dengarkan. Kamu jangan bawa. Dengarkan.
dengarkan saya, dengarkan. Kamu baca, Nabi kamu Isa, jawab. dengarkan saya menjawab, Nah, tuyul. oke, jawab, Dengarkan, jawab. dengarkan. Tukang Jawab, tahayul jawab, manusia tuyul. dikira Tuhan, Lu diam. yang tuyul. Saya tuyul. menjawab pertanyaanmu. Oke, diam. Lu yang tuyul, Nih, lu manusia bodoh. Coba, Maryam coba, coba. itu wanita suci, tidak pernah bertunangan dengan siapapun. Paham? terus? Dan tidak dengar. Dan tidak pernah mau diceraikan oleh laki-laki yang bukan suaminya. Paham? Ya, terus? Dia wanita suci. Ketika kemudian dia hamil, dia masih perawan. Ketika dia melahirkan anak manusia, yaitu Nabi Isa alaihissalam, di sanalah kemudian perawan beliau pecah oleh kelahiran anaknya. Terus Paham? Anda bertanya bagaimana Maria Maria pecah perawannya? Kamu Pertanyaan kenapa saya mengklaim kepada kalau kamu, Tuhan dengarkan. pecah perawannya? Dengarkan Anda saya. kurang ajar nih. Dengarkan Anda- saya. Dengarkan saya. Propaganda kalau Dengar. gitu. Jadi Anda Tuyul. menolong Nabi Anda. Isa alaihissalam 100% manusia. Jadi Yesus jangan Anda katanya mengolok-olok. 100% teos, Jangan dewa. Anda mengolok-olok Tuhan kami. Saya Jangan tidak mengolok-olok. mengolok-olok. Kalau Tuhan Itu kami yang pecah fakta. perawannya. Itu Jangan fakta. Nabi Itu Maryam fakta. pertama. Pecahin kita Itu pecah perawannya. fakta. Itu fakta. Telah lahir. Siapa yang bisa temer? Panas dia. Nabi Isa alaihissalam normal, dia lahir dari rahim ibunya. Yesus Tuhan katanya. Ngapain dia iseng pecahin perawan kalau hanya untuk jadi manusia? Ngapain? Ngapain dia pecahin perawan kalau dia Tuhan? Hawa bisa jadi manusia. Bentar, siapa jadi temer? Siapa dulu jadi temer? Bentar, siapa dulu jadi temer? kasih timer aja, kasih timer. Bukannya cuma sekarang Nabi Isa terkenal di dunia dan di akhirat, ya. Dia terkenal di dunia dan di akhirat. Dia lahir Iya, Bang. Bang dari perawan Maryam. Siapa yang pecahin perawannya? Bentar, Saya mau Bang. tanya, stop semua. Saya mau tanya, stop. Saya mau tanya. Yesus itu punya anak namanya Yustus. Tolong dijelaskan siapakah Yustus itu? Di mana ayatnya? dalilnya Yesus punya anak ayatnya? namanya Mana dalilnya? Yustus? Mana ayatnya? Mana dalilnya Yesus punya anak namanya Mana Yustus? dalilnya? Mana ayatnya? Hah? Di mana ayatnya Yesus punya anak namanya Cuma Yustus? gue ingetin sekali lagi ya, jangan Anda Kamu membawa Maria lagi ya, kurang karena ajar, kalau kamu Anda membawa Maria, marah-marah. Anda menghina Nabi Isa sendiri Maryam. Ayat 22. Karena lahir dari perawan dia. Buka Lukas 2 ayat Terima kasih, 22. saya turun. Oke, Lukas 2. Bodoh memang si Juba ini. Kita buka dulu Lukas 2 ayat 22. Sabar, Lukas 2 Ya. ayat 22. Lukas 2 ayat. Siapa yang bisa jadi temer? Ayo, tapping dulu Sebentar, di bawah. Lukas 2 ayat 22. Yang bisa Di sini jadi dikatakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut Ini hukum siapa Taurat ini? Siapa Musa, ini temer? Siapa mereka ini? membawa Siapa ini? dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya Pak, kepada Pak, Tuhan. temer. Di mana Siapa dikatakan yang di bisa situ temer? bahwa Yesus Saya bisa mempunyai temer. anak bernama Coba komen, Yustus. saya bisa temer. Di mana di Saya situ bisa dikatakan temer, Yesus punya anak namanya Saya bisa Yustus? temer, saya naikkan. Di mana? Siapa namanya? Mana? Bunyinya begini. Lukas 2 Dan ayat dari 22. Di mana di dan situ dari Yesus dikatakan diberi nama Yesus punya Yustus. anak namanya Coba. Yustus? Mana? Saya ini Bang apa nih? Dan ketika genap waktu pentahiran menurut Saya hukum bisa Torah temer. Musa, Coba. Siapa? mereka membawa dia ke Yerusalem untuk Yang mana menyerahkannya ini? kepada Tuhan. Cepet kali. Di mana di situ Bentar, dikatakan bentar, bahwa sekali. Yesus itu mempunyai anak Bang namanya Namek, Yustus. Bang Namek naik, Kamu Bang Namek. menista saja Bang kamu Namek. ya, kurang ajar kamu, pemburu radikal. Bang Namek Tidak ada temer dalilnya ya. di situ Yesus Silakan. memiliki Bang anak Namek namanya temer. Yustus. Oke. Siapa Ya, dulu kamu yang penipu. bertanya? Ya, teman-teman di Red Cap ya, Silakan. beginilah kualitas Muslim. Ternyata penipu ya, seperti si pemburu radikal ini. Dia Silakan Bang mengatakan Namek. katanya Enggak, Yesus kamu punya anak buka. namanya Yustus. Dan Dalilnya dari Lukas 2 ayat 22. Ternyata Bentar, Bukan. kasih temer Bang Namek. itu Tuhan, itu Tuhan diserahkan ke Tuhan. Ya, saya siapkan dulu ya, saya siapkan dulu. Iya, silakan. Coba. Silakan. Bentar. di mana di situ Yesus punya anak namanya Yustus? Anda kan mau bawa narasi itu tadi. Mana dikatakan di apa tadi itu? Lukas 2 ayat 22. Apa namanya? Yesus mempunyai anak namanya Yustus. Kenapa Anda fitnah? Mana ayatnya? Woi. Pemburu radikal. Kolose 4 ayat 11. Kolose 4 ayat Kolose 4 11. ayat 11.
Buka Bang Kiamat, buka. Kolose 6, Kolose 4 ayat 11. Kolose 4 ayat 12. Ayat 11. Kolose 4 ayat 11. Pertanyaannya, siapa anaknya? Siapakah Yustus? Kolose Siapakah 4 ayat berapa? Anaknya? Coba Kolose 4 ayat 11. Ayat 11. Ya, dan dari Yesus yang dinamai Yustus, Biar tahu hanya kalian, ketiga ya. orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Elohim. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Di mana di situ dikatakan bahwa Yesus ini Yustus ini adalah anaknya Yesus. Kamu baca dari ayat 1 sampai ayat 11 di sana dijelaskan. Aku akan mengatakan rahasia Yesus, kata Paulus. Mana? Aku akan mengatakan rahasia besar Yesus, ya. Mana Dan ayat jika satunya ia rahasia datang, besar terimalah Yesus? dia. Tidak ada di ayat satunya Ya. rahasia besar Yesus. Di ayat satunya dikatakan, hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Baca dari ayat 1 sampai ayat 12 baca. Nanti Iya, di situ ini ayat diceritakan. satunya, di mana rahasianya di ayat berapa? Mana Yesus memberitakan Ya, rahasia? baca terus sampai 2, 3, 4, 5 terus. Baca. Nanti kita sama-sama kita simak cerita, kamu simpulkan. Saya ke Oke. charger ya, Oke, sabar oke. ya. Soalnya Sekarang bisa 1% ini. yang duluan siapa dulu bertanya, Bang Juma atau Bang Kiamat? Silakan Bang Kiamat. Ya intinya di Kolose 4 Saya ayat 11 dulu, dikatakan pertanyaan Yesus saya dari mempunyai tadi, anak bernama kenapa Yustus. nggak dijawab? Kenapa nggak dikasih ruang kepada saya untuk bertanya? Silakan Kenapa? Bang Pemburu, Pak Pemburu Dikal dan Bang Ya Juma udah, tanya bertanya, biar Bang Tentara Kristus dan Ya, Kiamat. dengarkan pertanyaan saya. Al-Quran mengatakan fa innallaha la kana bikulli fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Tolong tunjukkan data kepada saya. Yesus itu maha mengetahui. Karena yang Tuhan pasti maha mengetahui. Kalau tidak ada Yesus maha mengetahui, maka sudah terbukti kalian mempersembahkan anak Maria ke Dewa Molok. Karena Tuhan yang maha mengetahui tidak pernah minta persembahan darah. Pertanyaan saya, tunjukkan bukti bahwa Yesus itu Tuhan, maha mengetahui. Dia adalah pencipta yang datang dalam rupa makhluk manusia. Silakan. Ingat Silakan. pertanyaan saya, Oke. tunjukkan data di dalam kitab saudara, Yesus maha mengetahui. Silakan. Silakan Bang Kiamat. Oke, Markus 2 ayat 8. Markus 2 Katakan ya. nomor 8, silakan. Markus 2 ayat 8. Tetapi Yesus Ya. tidak mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Apa ini? Apa ini? Sih. Apa ini? Ya Apa udah, ini? Anda kan minta Mana tahu. dalilnya? Ya. Mana dalilnya Itu Yesus dalilnya. maha tahu? Loh, udah Apa terjawab ini? kok. Apa ini? Markus Apa 2 ini? ayat 8. Yesus Markus 2 segera ayat mengetahui 8. dalam hatinya. Saya juga mengetahui dalam hatiku. Tapi mana dalilnya Yesus maha mengetahui? Mana? Loh, ini Yesus ini mengetahui dalilnya dalam udah hati jelas. orang-orang Tetapi itu. Yesus Dalam segera hati Mana? mengetahui dalam Mana? hatinya bahwa mereka Hati berpikir orang-orang. Mana demikian. dalilnya? Yes, ini mengetahui, saya juga mengetahui. Yang ditanya maha mengetahui. Maha mengetahui. Yesus Kata tahu siapa? Emangnya pikiran kamu dari mengetahui mereka. pikiran manusia? Kamu Dalilnya, mengetahui pikiran manusia. dalilnya, Kamu mengetahui pikiran manusia. dengarkan pertanyaan mengetahui saya. pikiran manusia enggak? Ini konteksnya Kamu kan mengetahui tentang pikiran orang manusia enggak? Dengarkan saya. Yesus mengetahui Pertanyaannya pikiran yang manusia. saya Kamu mengetahui tanya pikiran itu manusia enggak? dalilnya. Kamu mengetahui pikiran manusia enggak? Jangankan Cuma, pikiran kamu manusia. mengetahui pikiran manusia Yesus enggak? Yesus tahu kan mengetahui buah pikiran ara manusia. saja tidak. Kamu mengetahui Bung, pikiran jangan manusia lebay, enggak? jangan lebay. Ini Markus 2 tidak sedang menjelaskan Yesus maha mengetahui, enggak. Coba Anda baca dari data nomor 6. Tetapi di situ ada juga orang duduk, beberapa ahli Torah. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu? Dengarkan, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada yang lumpuh, dosamu sudah diampuni? Ini berbicara tentang orang.
keheranan orang-orang kenapa Yesus bisa menghidupkan. Dengarkan. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Betul. Betul. Apa Kenapa? yang ada di dalam Betul. hatinya, ya sudah. Betul. Sedangkan Betul. dia, ya Kenapa? udah, Karena udah, Yesus, dengarkan saya. Sama ketika ada dukun, dengarkan. Sama ketika ada ibu, dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan. Dengarkan saya. Yang mengetahui pikiran manusia. Kita tanya dulu Tamer ya. Buka open mic dulu Tamer. Hanya Allah yang mengetahui pikiran manusia. Sementara Yesus mengetahui pikiran manusia. Tamer kita, Bang Name. Yesus Coba adalah dulu. Tuhan. Bentar Bang Tentara. Tadi kan kita tadi mau ini berjelaskan siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Apakah di pendapat Bang Namek ada di sini yang bertanya dan ada yang menjawab? Saya yang menjelaskan pertanyaan itu. Dengarkan saya. Ibu Ida orang mengobati orang yang patah, Ibu Ida Daya. Orang-orang yang menyaksikan itu pasti bertanya-tanya dalam hatinya, ini Ibu Ida pakai ilmu apa? Dan Ibu Ida pasti tahu bahwa orang-orang di sekelilingnya pasti berpikir, mereka ini pasti berpikir, saya ini mengobati dengan ilmu apa? Ibu Ida tahu, tapi bukan berarti Ibu Ida maha mengetahui. Ingat. Markus 13, Anda baca. Apa yang terjadi di sana? Yesus tidak tahu. Markus. Silakan dijawab Bang Kiamat. Ya, silakan. Di mana dalilnya Yesus Maha mengetahui? Ketika diterangkan, dengarkan. Ketika enggak ada dalilnya, Bung. Markus 11 nomor 13 kamu yang takia. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara. Untuk membuktikan bahwa apa yang kau katakan itu bullshit. Markus 11 nomor 13. Markus 11 nomor 13. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekatinya untuk melihat kalau Yesus mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Tetapi Yesus tiba di sana. Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun kering saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Yesus tidak maha tahu. Yesus tidak maha tahu. Musim buah ara saja dia tidak tahu. Markus 11 nomor 13. Data yang kau bawa itu. Bentar. Nanti Abang tanggapi. Nanti Abang tanggapi Bang Juma. Nanti Abang tanggapi jawaban Bang Kiamat. Silakan jawab Bang Kiamat. Coba yang dibuka dulu yang Petrus tadi. Yang Petrus menyangkal 3 kali. Coba dibuka dulu. Timernya jalan nggak ini? Kiamat. Coba dibuka dulu. Ya jalan Bang. Jalan. Jadi ini di dalam Matius 26. Jadi kalau nggak paham di dalam Markus 2 tadi ayat 8 ya udah kita lompat aja yang simple-simple aja. Barangkali IQ-mu nggak nyampe ya Juma ya. Jadi ini Matius 20 ayat 69 sampai 75 ya. Disatakan demikian ya. Sementara itu ini langsung aku baca. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Ya. Jadi di sini Yesus mengatakan ini, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah ini. Jadi Yesus sudah mengetahui kalau si Petrus ini akan menyangkal dia sebelum ayam berkokok. Ya. Selesai. Cuman itu aja. Yang saya tanya, Yesus mana dia maha mengetahui mana? Mana? Loh, dalilnya mana? Banyak nubuatan. Nubuatan. Misalkan Paulus digigit ular. Gigit ular. Yang saya tanya, Yesus maha tahu mana? Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu. Anak pun tidak tahu. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus maha tahu? Orang munafik itu menipu Allah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus maha tahu mana dalilnya? Ini mana dalilnya? Dalilnya Yesus maha tahu mana?
Zulkifli, kelasmu itu terlalu rendahan. Kamu Terlalu yang tidak rendahan. tahu ketika ditanya Kelasmu terlalu Tuhanmu, Yesus rendahan Maha tahu dibanding mana? saya. Udah Mana, kamu, mana? kamu itu kalau memang pemberani, langsung santai aja, nggak usah banyak bacot. Saya kamu. ini sudah Nggak usah banyak santai, bacot Bung. mulutmu Kamu itu yang lari Mulutmu kemana-mana. itu terlalu banyak bacot. Allah Dengarkan, itu kena saya ajarkan. tipu. Di dalam Kiamat, saya An-Nisa dengarkan. 142, Allah itu Kiamat, kena tipu. kiamat Paham? sirati, kuajarkan samamu. Coba 1 Samuel 2 nomor 3. Muhammad itu Jangan kamu suka selalu sama berkata jenis. sombong. Muhammad Janganlah itu caci maki keluar indah. dari mulutmu. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha tahu. Ini apa nih, nabi atau preman ini? Nih. Karena Allah Tuhan yang Maha tahu. 1 Samuel 2 nomor 3. Karena Allah itu Maha tahu. Mana Yesus Maha tahu, mana dalilnya? Oh, makanya Muhammad boleh ini ya selingkuh sama Zainab ya? Jangan kau lari kemana-mana. Saya tidak akan berpindah ke tema manapun kalau kamu tidak bisa menunjukkan dalil Yesus Maha tahu. Mana dalilnya? Yesus Maha tahu. Head to head aja pakai tema. Ini sudah head to head, yang lain sudah diam, yang lain sudah diam. Saya tanya mana dalilnya Yesus Maha tahu? Layaknya Allah Maha tahu di dalam 1 Samuel 2 nomor 3. Yesus Maha tahu, mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Yesus nggak tahu apa-apa. Mana dalilnya? Kiamat. Turunin aja. Kiamat. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Tunjukkan Yesus tahu, Maha tahu. Itu sudah. Mana dalilnya Yesus Maha tahu? Mana dalilnya Yesus Maha tahu? Harus semau mulutmu, nggak ada. Nenekmu kiper, berarti Yesus tidak Maha tahu. Berarti Yesus tidak Maha tahu. 142. Buktikan Ngapain kau lari ke Al-Quran? Ilmumu nggak ada tentang Al-Quran. Kamu hanya bisa terjemahan. Sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus adalah Tuhan yang Maha tahu. Mana dalilnya? Mana? Mana dalilnya Yesus Maha tahu? Mana ya? Gitu dong. Dalil Yesus Maha tahu. Gitu dong. Allah itu Maha penipu. Ayo. Ya, dalilnya kita membahas tentang Tuhan kita mana yang Maha tahu. Kiamat, kamu nggak usah banyak ngomong. Yang kita bahas di sini dalil Tuhan kita Maha tahu. Al-Quran menjelaskan fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kasih tema fa aja. Ini kalau langsung gak kekontrol nih. innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Pertanyaan saya, mana dalilnya Yesus Maha tahu? Membolehkan Muhammad kumpul kepung. Dalilnya ini tentang pembahasan Allah Maha tahu. Jangan lari kemana-mana, jangan kejang-kejang, jangan kesurupan. Jangan kesurupan kamu. Ini temanya Allah Maha tahu, Yesus Maha tahu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Hujatanmu silakan. Anda mau hujat seperti apapun tentang Allah, kamu tidak bisa baca kitabku. Percuma, kau kemana-mana, kamu larinya kemana-mana. Yang kita bahas ini adalah Maha tahu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dari kebotolanmu, Kipli. Mana dalilnya Yesus Maha tahu? Ada atau tidak ada? Saya sudah menunjukkan. Saya tanya, ada nggak dalilnya Yesus? Dalilnya Yesus Maha tahu? Saya tanya. Ada nggak? Di sini sudah menunjukkan. Mana dalilnya? Mana? Mana dalilnya? Mana? Terus ketika menyangkal dia, Yesus sudah tahu. Nggak perlu Yesus yang Maha tahu. Yang ditanyakan ini yang Maha tahu. Berarti kamu katakan Tuhannya Israel itu sembahan pagan. Berarti kau katakan Tuhannya Israel itu pagan karena dia mengatakan
Ini dia 1 mengatakan, Tawarikh 16 karena ayat Tuhan 26 itu dikatakan, di adalah luar dari Allah anak yang Israel Maha itu Tahu. adalah iblis. Jadi Dengarkan, Allah dengarkan, SWT itu iblis, dengarkan. iblis. 1 Samuel 2 Allah nomor SWT itu 3. iblis, ciptaan Karena Muhammad. Tuhan itu Muhammad itu Allah yang menunjukkan Maha sifat Tahu. sunat wanita, tidak Oke, ada di dalam nah sekarang ajaran Ibrahim. mana Ada. dalilnya Abraham itu Yesus di dalam Maha Keluaran Tahu? 21 menyunatkan anak laki-laki, nggak ada Nah, ya perempuan. teman-teman, Muhammad ini itu teman-teman penerus larinya ajaran kemana-mana pagan. tuh. Larinya Ya, kemana-mana coba tuh. makanya kamu Larinya nggak usah kemana-mana. ngaku-ngaku. Larinya Abraham kemana-mana. itu Allah SWT sejak kapan? Larinya kemana-mana. Orang Ayo. bahas tentang Maha Ayo, Tahu, makanya santai dia larinya aja. kemana-mana. Santai aja, Ya, pakai tempo kamu yang aja. santai, kamu jangan panik. Iya, Kamu jangan yang salto panik. kemana-mana. Iya, Anda Al-Burj 4-8 Yang aja di saya situ bisa tanya dikatakan itu Tuhan. tentang Yesus Anda Maha nggak Tahu. paham. Coba Anda bantah dulu itu. Yesus kok dikatakan Tuhan itu Yesus Maha di dalam Tahu. Mana? Al-Burj 4-8. Alah, umat terjemah. Ya kan? Mana dalilnya Yesus Maha Tahu? Jangan kau salto-salto kemana-mana. Ada isinya otakmu Lah, Kipli. kamu yang gak ada isinya, saya minta dalilnya Yesus Maha Tahu mana? Matius 26. Matius 26 itu membahas tentang Petrus untuk menolak dia. Tidak ada diterangkan di sana Maha Di Tahu. situ Petrus sudah diramal duluan. Diramal. Yesus peramal. dihujat. Yesus peramal gitu. Kalau Yesus kalau peramal. dia akan menyangkal itu Ya, yang sudah saya diketahui oleh tanya itu, yang saya Yesus. Di tanya, situ sudah diketahui mana dan dalilnya terbukti. Yesus Maha Tahu? Oh, Titik. Justru kalau saya cuma ngasih dalil tapi nggak ada buktinya percuma. Nah, sedangkan kamu menunjukkan dalil tapi ternyata Buktinya terbukti kalau Allah Yesus itu kena tidak tipu. tahu kapan hari kiamat. Langsung Yesus kasih nggak tahu contohnya, kapan langsung hari terbukti kiamat. Saya Yesus kasih tidak tahu contoh, kapan langsung hari terbukti. kiamat. Selesai, sama. Yesus tidak tahu Sedangkan kapan hari Allah kiamat. sendiri, Anda Ini katakan dalil Maha Tahu, yang tetapi yang kemudian saya kena tipu. minta. Anda Yang saya nyampe minta nggak tuh cara dalilnya pikir Anda mana? itu? Anda nyampe Mana nggak cara dalil? pikirnya? Saya kasih contoh. Saya tunggu langsung dalil. terbukti. Sedangkan Allah Saya Anda tunggu itu kena dalil. tipu, langsung terbukti Yang dari saya Quran Anda tunggu sendiri. dalilnya. Bahkan Muhammad di dalam yang saya minta Al-Maidah ayat dalil. 101 sampai 102. Ah, tidak mau boleh robek mulut menanyakan kau, sesuatu kepada mau Muhammad, robek nanti akan mulut kau murtad. membahas Ini Al-Quran, ajaran apa Al-Quran, ini? Al-Quran, Allah Al-Quran. tidak mataunya, Tidak tetapi tidak akan makuasaannya ada dia. umat Islam yang Bagaimana bisa itu? kamu bodohi. Kenapa umat Islam bisa baca Orang Anda aja kitabnya? bodoh. Anda Pere kan pemimpin cuma, unta. Anda itu pere pemimpin cuma, unta. hujatnya Pengikut Nabi kemana-mana, Cabi. hujatnya Anda itu kemana-mana, Nabi larinya Cabi. kemana-mana. Iya. Muhammad aja waktu bibinya Lala. tuh bibinya Tidak sendiri. bisa membuktikan kemudian Makanya Yesus Maha udah mengetahui saya buktikan, kemana-mana, bahkan langsung ada contohnya kemana-mana di situ menunjukkan Yesus itu perginya, Maha Tahu. Sedangkan Allah langsung kemana-mana digagalkan oleh perginya, ayat Al-Quran sendiri, langsung cuman kena tipu, bisa ternyata Allah itu. menghujat, cuman bisa menghujat. Saya Menghujat minta itu nggak dalil tahu. ketuhanan Data Yesus, dia makanya kamu Maha bantah, saya kasih data, mengetahui. kamu tolak. Nggak perlu, Semua itu nggak takut perlu, sama saya, nggak ada gitu. kewajiban saya. Kamu nggak paham kan kitabku, langsung kamu nggak MS bisa baca mulutnya si Juma kitabku. ini. Kamu Kamu tuh nggak takut, bisa kamu tuh baca cemen, kitabku. Kipli. Kamu nggak tuh bisa baca otakmu tuh kitabku. kosong. Jadi apapun yang kamu aja narasikan Quranmu, haditsmu nggak tidak paham, masuk sok-sokan di mau jadi otaknya penipu kamu umat di sini. Saya Islam. kejar kamu tuh, Yang rontok ditanya, kamu tuh. Kayak Yesus dikira mana Muhammad itu. dalilnya? Dia Ya Maha kan, Tahu. rontok giginya Muhammad. Ternyata Gimana? nggak ada. Udah selesai Tuhan kamu itu. Kalau kamu masih Levelnya bodoh, Tuhanmu ya, itu kan urusan itu otakmu, tidak Kipli. Maha Tahu. Yang Ternyata namanya Allah Tuhan kena pasti tipu. mengatakan dirinya Maha Tahu. 1 Samuel ya. 2 nomor 3, karena Tuhan Aja, itu harus adalah terus. Allah Dikasih yang timer Maha atau enggak, Tahu. kalau enggak, Kipli ya udah Dan nih, oleh bacot dia dulu doang. Dia perbuatan-perbuatan diuji. Kipli itu nggak berani, cuman Oke, bacot bentar. doang. Biar saya ambil alih ya. Biar saya ambil alih dulu bentar. Begini, kalau memang mau abang mengedukasi, biar kita kasih topik. Loh, Topiknya- dengarkan, murah hati. Pertanyaan saya simple. Mana dalilnya Yesus Maha mengetahui? Ada dia tunjukkan Iya, dalil? Sudah Iya, saya kasih. iya. Mana dalilnya, Ratu? Tidak ada dalil. Ini kapasitas kamu mau membahas kitab sucinya orang lain, kitabmu aja kamu nggak paham. Kasih dalilnya. Saya, apa yang kau kasih? Sudah Apa yang kau kasih? dalilnya. Mana Contoh, dalilnya? Yesus tahu Maha mengetahui. Petrus itu akan menyangkal dia. Langsung terbukti di Saya dalam malah Matius bisa lebih paham 26. dari Yesus kalau kasus-kasus Di situ, begitu, sudah kalau tahu kasus-kasus Petrus begitu, itu akan saya menyangkal lebih dia. paham dari Langsung Yesus. terbukti ternyata Kalau Petrus itu paham-paham menyangkal itu, dia sebelum saya ayam lebih berkokok. tahu. Selesai. Lah, Itu masa langsung bukti. masa
gara-gara ayam berkokok? Masa gara-gara ayam berkokok? Yang namanya ayam berkokok itu pasti di subuh hari. Kukuruyuk, kukuruyuk. Berkokok-kokok, burung-burung. Burung-burung. Ayam-ayam berkokok-kokok. Kukuruyuk, kukuruyuk. Yesus Maha mengetahui, Beng. Al-Quran dimakan burung, dimakan kambing kan gitu. Larinya kemana-mana. Diminta dalilnya. Mana Yesus Maha mengetahui. Jadi ingat itu, Al-Quran dimakan Al-Quran disuruh baca Al-Quran nggak bisa. Muhammad aja nggak bisa baca tulis kok. Iya di dalam Al-Quran 2235 Muhammad itu. Nah sekarang saya minta kalau apa yang kau sebutkan itu benar, berarti Tuhanmu benar. Mana buktikan? Yang mencret siapa? Yang mencret siapa? Saya minta dalilnya. Yesus Maha mengetahui. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus Maha mengetahui. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus Maha mengetahui. Tidak ada Bang Suma. Itu kan jadi ingat ini loh Muhammad Fatah loh. Karena Muhammad itu suka sesama jenis. Gak ada Bang. Dari suaramu aja ini suaramu aja sudah mencerminkan kamu itu siapa. Suaramu aja sudah mencerminkan kamu itu siapa. Lalu dikatakan budak laki-laki, seandainya kamu orang budak perempuan. Jadi teman-teman, benarlah apa yang dikatakan oleh bangsa kita, ya. Benarlah yang dikatakan oleh bangsa kita bahwa si Rati ini kalau ditanyai tentang kitabnya dia tidak akan pernah sanggup menjelaskan. Gak usah temer, saya cuman butuh dalil di mana Yesus mengaku, di mana Yesus mengaku Maha mengetahui. Kamu itu botol. Biar dikasih air, biar dijawab Bang Kiamat. Silakan ya. Biar kelihatan ini dia ini nggak ada isinya. Bikin timer ya Bang Name biar dijawab Bang Kiamat, silakan. Ya. Nih ya. Jadi gini ya, saya itu sebetulnya langsung kasih. Ini tulisannya boleh dihilangin nggak bro? Soalnya ketutupan. Nggak apa-apa, aku nggak bisa apa, layarnya pecah ini. Jadi gini ya, 1 menit ya, 1 menit. Saya minta dalil Yesus Maha mengetahui. Ini 1 menit. Matius 26 di sini Petrus akan menyangkal Yesus, ya kan? Di sini Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, nggak usah motong-motong. Kamu tuh santai aja Kipling, nggak usah motong-motong. Apa ini yang kamu bawa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Langsung penggenapannya, paham? Paham apa ya? Penggenapannya? Di sini saya kasih dalilnya langsung penggenapannya sekaligus. Itu sudah terbukti. Oh, gitu. Nggak semua mau Kipling. Saya kasih tahu nggak semua. Saya mau ayat yang berbunyi namaku Allah. Loh, harus begitu. Ada innani anallah, innani anallah, innani anallah. Ada dalilnya. Ada. Nggak usah. Innani anallah. Itu ayatnya. Sudah kata. Terus kenapa kamu nggak tahu ayat ini? Kenapa kamu nggak tahu? Coba ayat apa ini? Surah mana? Katanya sudah belajar. Katanya sudah khatam. Katanya sudah tamat. Saya sudah baca Al-Quran. Nah, giliran saya. Rati kamu diam. Giliran saya. Rati diam. Diam, Rati diam. Kamu Rati diam. Rati. Mbak Kipli, silakan. Anda itu nggak usah sarkas. Rati diam. Rati. Muhammad itu homo. Rati diam. Kamu itu kan pencinta ini ya. Pohon pisang ya dan kambing. Rati diam, jangan emosi Rati. Rati, ini giliran Eke. Gimana sih Rati? Diam, Rati. Oke. Dengarkan saya Rati. Al-Quranul Karim menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis Rati yang menggoda. Bismillahirrahmanirrahim. In
tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 1 Samuel 2 nomor 3. Allah kena tipu. Ayo langsung Anda buka itu nih. Langsung kasih saya frame. 1 Samuel 2 nomor 3. Ini waktu saya Ranti. Ranti ini waktu saya Ranti. Ini waktu saya. Katanya pakai timer. 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 Waktu saya kau diam, kau perbaiki kondekmu itu, tuyul. 3 menit. Di dalam 1 menit aja, 1 menit. Nggak usah 3 menit. Kamu itu sampah bagi saya sebenarnya. Jadi 1 Samuel 2 nomor 3, karena Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Oke? Nah, bandingkan dengan Yesus di dalam Markus 11 nomor 13. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Lalu kemudian Yesus mendekatinya untuk melihat kalau Yesus mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Ini bukti ya kan. Mana tisu anak-anak, tisu, kasih abad tisu dulu. Ini sedih kali ceritanya ini, Tuhannya teman kita ini. Tuhan menggaungkan dirinya maha tahu. Tuhan Bani Israel, Tuhannya Bani Ismail. Fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Tuhannya Oten Kristen agama Romawi ini. Di dalam Markus 11 nomor 13, Yesus tidak tahu musim buah ara. Udah habis ya waktunya. Udah. Tunjukkan Tuhan maha tahu, silakan. Ya, jadi makna dari pohon ara ya. 3 menit aja Bang, 3 menit. 1 menit curang. Saya tadi 1 menit, giliran si Mbak Ranti 3 menit. Jangan 1 menit aja. Saya nggak mau dengarkan bualan dia. Dia penjual obat. Gak ada ilmu. 3 menit aja Bang. Dia suruh jualan konde aja di pasar atau mandi lumpur. Anak ini nggak ada ilmu. Sampah. Oke ya sampah. 1 menit. Ya, 1 menit ya, 1 menit ya. Kamu yang adil ya, murah hati. Kamu disaksikan ribuan anak bangsa loh, ya. Seluruh menyaksikan, bahkan di sini banyak menyaksikan. 1 menit, 1 menit. 3 menit. 1 menit. Nggak ada ilmunya orang ini, nggak ada ilmunya. 1 menit aja. 1 menit. aja. Ya, gitu dong. Ya. Ya. Jadi, silakan Mbak Rati. Pohon ara itu merupakan suatu gambaran atau perumpamaan. Itu kan ada di dalam Matius 24 ayat 32 sampai 35. Di mana di situ menggambarkan orang-orang Yahudi ketika menanti-nantikan pohon ara yang berbuah, padahal pohon ara ini tidak berbuah pada musim itu, ya. Jadi di situ sebetulnya menggambarkan itu hanyalah perumpamaan. Nah, oke, saya langsung jawab yang tadi. Ketika Anda mengatakan bahwa Allah itu maha tahu, langsung berbanding terbalik di dalam An-Nisa ayat 142, di mana di sini dikatakan bahwa orang-orang munafik itu menipu Allah. Nih ya, saya tunjukin. Jadi bagaimana ketika Anda mengatakan Allah itu maha tahu, tetapi sekaligus di sini dikatakan An-Nisa 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Allah akan membalas tipu mereka loh. Ini kok Allah ini balas-balasan sama umatnya ini gimana nih? Apakah Allah ini tidak maha tahu? Kenapa? Karena di dalam surah 70 ayat 40 di situ Allah bersumpah kepada Tuhan. Ternyata ada entitas lebih tinggi daripada Allah. Silakan. Waktu habis. Waktu habis. Saya belum menemukan dalilnya Yesus maha tahu. Oke? Anda cuma ngais-ngais ke kitab yang Anda tidak bisa baca. Jadi kami umat Islam tidak akan goyah dengan paparan orang-orang yang tidak ngerti dan tidak bisa baca kitab suci kami. Paham? Percuma Anda koar-koar. Markus 11 nomor 13, dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekatinya untuk melihat. Siapa tahu kalau di dalam original teksnya itu dikatakan bahwasanya itu mana tahu, jikalau, ya sekiranya terdapat
ada buah pohon itu. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Apa malu itu? Apa nggak malu? Ah, nggak malu menyembah manusia yang tidak maha tahu? Kau sibuk bahas kitabnya orang yang kau tidak bisa baca. Tuhanmu tidak maha tahu. Jawab dalilnya itu. Silakan. Oke ya, saya kan udah jelaskan itu tadi. Di situ adalah perumpamaan pohon ara, bukan artinya secara letterlek. Memang Yesus itu suka memberikan perumpamaan. Nah, apa misalkan banyak Mesias yang, nah ini makna dari perumpamaan pohon ara itu adalah tentang Mesias yang mereka nantikan. Padahal setelah itu adalah Mesias palsu. Itu ada di dalam Matius 24 ayat 5. Kemudian misalkan bangsa-bangsa akan bangkit melawan satu sama lainnya. Itu ada di ayat 7-nya. Jadi ada banyak gambaran di dalam perumpamaan itu. Kalau misalkan dibaca dalam satu perikop ya. Nah, makanya tadi ketika saya menunjukkan dalil, Anda itu nggak bisa membantah bahwa memang betul Allah itu memang kena tipu di dalam An-Nisa 142. Bahkan di dalam hadisnya, saya boleh di-pause bentar, saya bukakan hadisnya. Di-pause bentar ya. Waktunya kan cuma 1 menit. Ini saya lagi buka hadisnya ya. Penonton, Ya, ya penonton, jangan cuman Bang Juma sama Bang. Aku tunjukkan. Boleh diperbesar dulu? Ya. Gambarnya juga disiram ya, saudara-saudara. Ya, bentar. 987 Ibnu Majah ini ya. Oke. Ini. Ya, bentar. Oke, ini. Di dalam hadis Nasai 642, di sini dikatakan Allah dan para malaikatnya senantiasa mendoakan orang-orang yang berada di safnya. Sejak kapan Allah itu berdoa? Ini hadisnya saya. Ini sesuai dengan Quran surah 33 ayat 56. Dan Allah di sini kena tipu di dalam An-Nisa. Silakan Anda jelaskan itu. Allah Anda yang lemah itu. Silakan. Adil Ya. Bang Juma. Enggak Oke, sudah sel 1 menit. Gak usah. 1 menit, nggak perlu saya jelaskan ke kamu orang yang tidak tahu. Fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Kenapa kamu membawa data-data itu? Karena kamu nggak tahu, kamu nggak ngerti. Oke. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala menerangkan dirinya Maha mengetahui. Di dalam Samuel 2 nomor 3 Allah Maha mengetahui. Yesus di mana dalilnya Maha mengetahui? Markus 11 nomor 13 katanya itu ada perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan apa? Ini jelas-jelas diterangkan di sana sebab memang bukan musim buah ara. Ini bukan perumpamaan, ini kejadian. Ini kejadian. Markus 11 itu kamu baca satu perikop. Ini kejadian. Jelas sekali Yesus tidak tahu musim buah ara. Apalagi ketika kita berbicara tentang hari kiamat, Yesus sendiri menerangkan tentang hari kiamat. Dia tidak tahu. Itu dalil dalam kitab saudara, Bung. Mau berapa kali saya harus terangkan kepada saudara? Mana dalilnya? Oke, diperbesar lagi. Nah, terlihat ya bahwa Zulkifli itu tidak bisa menjawab sama sekali pertanyaan saya. Langsung saya bantah ya. Jadi gini Kifli, di dalam 1 Tawari 16 ayat 26, ketika Anda menggunakan perjanjian lama, maka akan saya jelaskan ini ya. Di dalam 1 Tawari 16 ayat 26. Dikatakan ini, sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala. Ya, di luar dari Allah Israel itu adalah iblis. Ini menurut Alkitab. Silakan Anda kais-kais. Karena Muhammad itu adalah nabi cabul kalau menurut dari satu ini. Anda boleh di-pause sebentar. Yeskiel 3 ayat 2 ya. Jadi tidak ada dalilnya ya, Yesus Maha tahu ya. Nih. Yeremia 3 ayat 2. Di sini kan, layangkanlah matamu ke bukit-bukit kundul dan lihatlah di mana kamu tidak pernah ditiduri di negeri ini. Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negerimu dengan zinahmu. Nah, di dalam Surat 33 ayat 50 sampai 51, Allah Arab ini memang suka berzina. Makanya nggak heran ayat-ayat Quran itu diturunkan sebenarnya oleh Muhammad sendiri untuk memenuhi kebutuhan birahinya dia.
ya. Dan Waktu tadi saya habis. menunjukkan di sini Waktu An-Nisa 142 Anda tidak mau habis. bantah kalau di sini Allah itu kena Enggak tipu. perlu saya Silakan, bantah. kalau Masa di saya situ mau Allah bantah itu. orang tidak tahu Al-Quran dibantah? Ngapain? Oke. Jadi saya katakan kepadamu, saudara kiamat, kalau Anda mengatakan Allah Israel dengan Allah yang kami sembah itu beda, dengarkan. Allah Israel di Imamat 11 nomor 2 menjelaskan sama seperti di dalam Al-Hajj ayat 34. Tuhan ini, Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya umat Islam sama-sama meminta kurban hewan. Oke. Sedangkan yang minta kurban darah manusia itu hanya dewa Molok, hanya setan iblis yang minta darah manusia. Masya Allah. Coba kau bantah saya sekarang. Tunjukkan kepada saya Tuhannya Bani Israel minta darah manusia. Di mana tertulis itu? Bahwa Tuhanmu yang tidak maha tahu itu dikorbankan untuk diambil darahnya, dipersembahkan. Pertanyaan saya, darah Yesus itu dipersembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Kau jangan salto kemana-mana. Gak ada ilmu kau. Jawab itu, silakan. Silakan. Kiamat. Lagi Kiamat. bentar ya bang, bentar, bentar dulu. Lagi bentar dulu. Lagi bentar. Bentar, sabar ya. Lagi gerhana ini ya. Buka mic-nya bang, Kiamat. Oh ya. Tadi saya ngomong. Jadi gini ya. Jadi di dalam Yesaya 57 ya, ingat saya. Di situ sudah ada nubuatan tentang Sang Mesias ini adalah juru selamat. Dia akan menebus dosa, ya. Nah, ini loh Kipli. Saya nggak akan inilah. Kalau misalkan ini, oke, boleh di pause bentar. Saya tunjukkan dalilnya. Aduh, parah ini gogil, manusia gogel. Ya, ini ya. Ya, dalilnya Tuhannya Israel minta darah manusia di mana itu? Udah, saya itu panjang lebar itu. Ini udah saya tunjukkan dalilnya. Iya. Oke ya. Di Ulangan 14 ayat 7 di sini dikatakan tidak boleh memakan unta. Ya, termasuk lari ke unta. ternyata Muhammad memakan unta, bahkan kencing untanya itu dimakan, diminum. Nah, Itu syariat jadi untuk Yahudi itu. ya, kegiatannya kan di Yesaya tadi saya jelaskan. Udah, waktu habis. Ya. Oh, belum. Nah, tadi saya kasih ayat di mana Allah itu kena tipu. Anda belum menyentuh sama sekali itu. Anda jelaskan dulu kenapa di dalam An-Nisa ayat 142 di situ Allah kena tipu. Bahkan tadi Allah di situ berdoa. Ya, silakan Anda jelaskan. Iya. Pertanyaan saya Anda tidak bisa jawab, ya. Anda lompat-lompat. Fokus Anda jawab dulu. Anda itu nggak jawab apa-apa, Kipli. Dari pertanyaan pertama Yesus Maha Tahu, Anda gugur di sana. Ini pertanyaan kedua yang kita bahas. Tuhan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34 Imamat 1 nomor 2 minta persembahan ternak, lembu, domba, kambing, ayam, semuanya. Pertanyaan saya kepada Mbak Rati yang buta huruf, ndak ngerti Al-Quran tapi sok bahas Al-Quran. Dengarkan pertanyaan saya. Yesus kau persembahkan darahnya kepada dewa mana? Kalau zaman Yeremia, zaman Imamat diceritakan di situ dipersembahkan kepada dewa Molok. Zaman Paulus, darah Tuhanmu Yesus manusia itu kau persembahkan kepada dewa siapa? Kenapa? Tuhannya Bani Israel, Tuhannya umat Islam tidak pernah minta darah manusia. Pertanyaan saya, darah Yesus kau persembahkan ke dewa siapa? Jawab. Mencret kau, mencret. Oke. Mencret. Ya. Langsung saya jawab. Oke. Di sini ya tadi yang saya bilang, Yesaya 53. Di sini dikatakan tetapi
berkehendak, nggak usah dipotong. Tetapi ya Saya cuma tertawakan kamu. Bukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Yesus punya dan keturunan. kehendak Tuhan akan terlaksana. Termasuk di dalam Kejadian. Yesus Nih ya, punya keturunan. Kejadian 3 ayat 15 ya. Aduh. Ya, di situ juga sudah nubuatan sebetulnya. Termasuk ya ayat 15 ini ya. Oke, ini waktunya terbatas. Jadi gini loh, Anda itu jawab kaidah Anda. Di situ Allah itu berdoa. Ini kesempatan kau jawab. Lihat. Oke, aku tunjukkan dalilnya. Anda itu jawab. Saya itu menjawab pertanyaan Anda terus. Anda tapi nggak bisa jawab kaidah Anda sendiri. Nasai 6:42 di sini Allah itu berdoa. Ini loh. Allah mendoakan orang-orang yang berada di saf terdepan. Kok bisa Allah itu berdoa? Waktunya habis kiamat. Silakan Bang Zuma. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Buta huruf, dengarkan saya. Matius 6 nomor 9 dan seterusnya. Bapak berdoa minta makan. Bapak yang di surga, berikanlah aku makan hari ini. Itu contoh dari mana doanya tuh? Siapa yang memberikan wahyu seperti itu? Bapak. Yesus di mana berdoa? Yohanes 17. Berdoa Yesus itu. Semalam-malaman dia berdoa kepada Tuhan. Jadi Bapak Theos berdoa, Yesus juga berdoa. Udah selesai. Kamu jangan bahas Islam. Kamu gak ada ilmu ke sana. Kamu kutampar dengan dalil Bible. Ini sekarang yang saya pertanyakan. Rati. Pertanyaan saya, Rati. Darah Yesus anak Maria itu dipersembahkan ke dewa mana? Karena Tuhan kami tidak pernah minta darah manusia. Nah, darah Yesus itu kau persembahkan ke dewa siapa? Jawab. Waktu habis Bang Zuma. Silakan. Mantap. 1 menit memang mantap. Lanjut. Mana? Ya. Maknyos. Saya itu selalu menjawab pertanyaan di dalam mana? Mana kau jawab? Yesus dipersembahkan ke dewa siapa? Kami untuk apa? Untuk pengikutnya. Kemudian meminta bahwa Bapak itu adalah sumber, Yesus itu adalah pengantara untuk sampai kepada Bapak. Yohanes 14 ayat 6 ya. Jadi Anda itu jangan membuat pemikiran orang-orang Yesus. Ini yang berdoa, siapa? Yang berdoa siapa? Kamu itu nggak ada ilmunya, Kipling. Yang berdoa siapa? Yesus. Yesus ini siapa? Apa? Waktu saya kepotong itu. Waktu saya kepotong. Oh, tadi saya tidak. Kamu itu. Saya tadi tidak. Ya. Kamu itu dasar pertanyaan saya. Allah itu berdoa. Ini perkara serius. Kok bisa Tuhan dan malaikat itu berdoa kepada Muhammad, ya? Nah, itu kamu bilang Allah Maha tahu, tetapi kenapa Allah itu seperti makhluk di sini? Makanya nggak heran kalau kemudian orang-orang Wahabi mengatakan Allah itu adalah makhluk, punya tangan sebelah kanan 2, punya betis, punya mata, cuman bisa menghujat. Cuman bisa menghujat. Waktu habis. Sudah bisa cuman bisa menghujat. Bagaimana nih, host? Kita tambah waktunya atau bagaimana? Enggak, jangan. 1 menit aja. Jawab kamu jawab. 1 menit. Pertanyaan saya 1 menit, oke, 1 menit, tetap 1 menit. Kamu diam. Silakan Bang Zuma. Kamu diam. Kamu nggak bisa bantah saya. Ilmumu nggak ada. Anak mau waktu saya. Bentar. Ini waktu saya kan. Otak botolnya dinaikin dulu, Bang. Ini waktu saya kan. Dinaikin ke atas dulu. Soalnya terlalu rendah di bawah. 2 menit orang ya, 2 menit. Naikin dulu. Mulai dari Bang Zuma mulai 2 menit. Baru nanti Bang Kiamat 2 menit. Silakan. Aduh, kamu mau mendapatkan ilmu apa dari orang ini? Nggak ada. Al-Quran menjelaskan. Al-Quran menjelaskan. Diam kau Mbak Konde Rati diam. Wa qala rabbukum ud'uni. Enggak usah panik sama saya. Wa qala rabbukum ud'uni.
Ala rabbukum ud'uni alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Begitu baru bisa pantas ngajar Islam. Ini jelas ayatnya. Tuhan berfirman, Allah Subhanahu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina seperti Mbak Rati. Ini Allah mengatakan, berdoalah kepadaku. Oke? Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa. Nah, sekarang pertanyaan saya sudah jawab ya. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Tuhan kami, yaitu Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan Islam, meminta persembahan kurban darah hewan. Pertanyaan saya, agama Barat Kristen ini mengajarkan mempersembahkan darah manusia. Di dalam pengajaran Imamat 20, Imamat 18, 2 Raja-Raja 23, 2 Tawarik 28, Yeremia 7, Yeremia 32, Tuhan bersumpah untuk menghabiskan orang-orang yang mempersembahkan darah manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berkenan dengan darah manusia. Oke? Di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang yang mempersembahkan anaknya untuk diberikan kepada dewa Molok. Tuhan marah kalau dipersembahkan darah manusia. Murka Tuhan itu. Tuhan yang akan menjadi musuh dan mereka akan dilenyapkan. Paham? Pertanyaannya Bang Suma. 9 detik lagi. Bang Juma kena peringatan. Aduh, payah Bang Juma ini. Makanya Bang Juma jangan mengolok. Iya, kena Masih azab ada dia. Masih Kena ada peringatan. akunnya lagi tuh. Nanti dia ganti akun paling. Iya, ganti akun aja Bang Juma Itu sebentar. udah pasti nggak mau datang dia. Jadi gini teman-teman saya Kristen yakin dia ya, datang. kalau Dia model-model tetap datang. Kipli, polemikus itu udah mulai pembodohan, itu invite saya, nanti saya naik. Ya, saya gampar itu. Tunggu aja, mulutnya itu. kiamat tunggu Ya. aja, stay Bang. aja. Ya, Dia ya. pasti Ayo, kembali kok. naik. Dia pasti Ya. kembali dia. Jadi kelihatan kaidahnya tuh nggak paham apa-apa dia itu. Gini kok jadi kurunda Kiamat apa ajarin ini? dia di sini. Ajarin kalian Anak pandai PAUD manggil. aja malu lihat dia. Ya. Ayo Kipli, saya tunggu itu, saya masih belum apa-apa itu. Model Kipli dalil begitu udah langsung mencret. Cuma Mana dia? bahasa Mana dia? dialognya Ada dia. lebih tertib boleh biar poinnya dapat. Iya. Ya wes, saya jawab aja dulu, Bro. Iya. Iya, jawab. Jadi Bang. silakan. Ya, Saya kasih jalan ya waktunya ya. tadi kan saya udah kasih di dalam Yesaya Oke. 53 ayat berapa nih? Ayat 10 di sini dikatakan. Tetapi Yosefave berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Nah, di dalam imamat itu adalah penyembah berhala. Tetapi Bapak yang menjanjikan bahwa sang firman ini akan memberikan penebusan. Kenapa? Nih saya tunjukkan di dalam Kejadian 2 ayat 17. Di sini dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Inilah gambaran dari upah dosa ialah maut. Dan kemudian di dalam Kejadian 3, di situ Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, jadi gini, konsekuensinya semua manusia itu pasti masuk ke dalam neraka. Nah, karena begitu besar kasih Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16, maka disitulah Sang Mesias ini dia hadir untuk apa? Untuk memperbaiki relasi. Karena ketika di dalam Kejadian 3 nanti kelihatan ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka relasi manusia dengan Bapa Allah yang transenden ini terputus, ya. Jadi ketika Anda berusaha mengais-ngais bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah SWT, itu Anda salah, Bung. Di dalam Imamat 26 ayat 1 di situ betul-betul dikatakan berhala yang kemudian membuat batu, ya. Bahkan di dalam Ulangan 4 ayat 28 ketika mencium batu menjadi saksi, itu dikatakan berhala. Inilah yang dilakukan oleh Islam. Jadi nggak mungkin Islam itu adalah agama dirahmati oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nggak nyambung, ya. Di dalam Keluaran 6 ayat 3 di situ Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan menyatakan diri.
Dan juga itu sudah dikonfirmasi oleh Yesus Kristus di dalam Matius 22 ayat 32. Di situ akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus Kristus itu adalah Sang Firman, bukan Bapa itu sendiri. Anda jawab pertanyaan saya. Anda buktikan bahwa Allah SWT itu tahu, karena tadi Allah SWT kena tipu, ternyata Allah itu berdoa. Itu Anda jawab. Ya, silakan. Bang Zuma. Keselak saya. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi saudara tidak menjawab saya. Anda hanya mengambil kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53, yang tidak ada hubungannya dengan persembahan darah Yesus. Yang diceritakan di Yesaya 53 itu bukan Yesus. Oke? Yesus tidak punya keturunan. Dah, selesai. Jangan ada ngais-ngais kitabnya orang. Yang saya minta kepada saudara, Yesus itu Anda persembahkan darahnya kepada dewa. Karena Tuhan kan itu tidak pernah minta persembahan darah manusia. Pahami itu, camkan itu baik-baik. Jadi hujatan apapun yang kamu bawa tentang Islam, umat Islam hanya senyum-senyum. Kenapa? Loh, ini orang ngajar kita tentang Islam tapi nggak bisa baca kitab kita. Siapa Islam mana yang kamu mau bodohi dengan itu? Islam mana? Kamu nggak bisa baca kitabnya, terus kamu petantang-petenteng mau menjelaskan tentang Islam. Allah berdoa, Allah berdoa. Hai, tadi saya sudah mengatakan samamu, doa Bapa kami itu adalah doa Yesus. Doa Yesus itu banyak. Di Getsemani dia berdoa siang malam. Itu siapa Yesus itu? Bapak katanya, yang datang dalam rupa manusia. Berdoa. Udah selesai kamu di situ. Kamu nggak paham Al-Quran. Tapi yang kamu lihat di dalam agamamu, Yesus berdoa dan Yesus itu adalah Allah Bapa yang datang sebagai manusia. Berdoa dia siang malam. Ketakutan, keringatnya seperti bintik-bintik darah. Itu yang perlu kamu paham. Berhenti kau membahas itu, berhenti. Ini yang sedang dibahas. Kristen mempersembahkan anak Maria ini ke dewa siapa? Dewa siapa? Yesaya 53 tidak bisa menolongmu, Mbak Rati. Nggak bisa. Yang mempunyai kitab tidak pernah memahami itu adalah Yesus. Jangan malu-maluin kamu. Silakan. Oke. Oke ya, terus kan kasih pembodohan ke Islam awam bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itu telingamu itu tuli atau gimana? Dikorek dulu pakai tang dulu tuh telingamu itu. Saya udah jelaskan Tritunggal, tapi otakmu tuh bodoh terus mau bodoh-bodohin orang awam. Ya, saya kasih tahu. Tadi kan sudah saya gambarkan bahwa Islam itu adalah penerus dari pagan. Sunat perempuan itu adalah sunat pagan. Muhammad itu melanjutkan ajaran pagan. Batu Hajar Aswad di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu adalah batu yang dibikin tiduran oleh Abdul Muthalib, dan itu adalah batu dari orang-orang pagan, karena memang Abdul Muthalib ini adalah orang pagan. Muhammad sendiri mengatakan karena dia itu adalah ajaran Islam, bapak ibunya nggak masuk Islam. Muhammad mengatakan bapak dan ibuku, ya, di dalam hadis Muslim 302, di dalam hadis Muslim 1621, di situ ibunya, tadi bapaknya, itu bapak ibunya masuk neraka, ya. Sedangkan Muhammad itu melakukan ajaran pagan, ya, pagan. Jadi gini loh bro, Anda itu tahu diri, di Alkitab itu Islam itu sudah dikecam, ya, di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26, di luar Allah Israel itu berhala setan. Jadi Allah itu setan. Makanya ajaran Muhammad itu ajaran setan, ya. Muhammad menyetubuhi anak kecil, ini gimana ini? Bibinya sendiri disetubuhin. Orang wanita-wanita jalanan langsung Muhammad ngambil-ngambil. Itu saya tunjukkan dalilnya semua, itu mampu saya, ya. Jadi kamu jangan sok-sokan ngomong saya ini nggak bisa, kamu aja nggak bisa bantah apa-apa. Kamu itu botol, ya. Anda bantah itu. Di dalam surat 33 ayat 56, di situ terjemahannya itu dirubah. Sebetulnya Allah dan malaikat itu berdoa kepada Muhammad. Makanya tadi saya nunjukkan di dalam hadis Nasai 642, hadisnya sahih. Di situ Allah dan para malaikat itu senantiasa berdoa. Ya, di dalam Tirmizi 447, di situ Muhammad mengatakan, ya, karena Muhammad itu takut masuk neraka, Muhammad mengatakan, engkau berdoa kepadaku, maka nanti akan selawat kepadamu. Nah, ini adalah kekhawatiran Muhammad masuk neraka, dan ternyata betul Muhammad itu masuk neraka. Silakan Anda buktikan itu. Oke, saya katakan kepada saudara,
Kamu itu anak TK yang melihat kapal selam, lantas kau katakan itu adalah ikan. Ya, nggak ada kewajiban saya untuk menjelaskan. Kenapa kamu nggak bisa baca Al-Quran? Itu dulu. Kamu hanya umat terjemahan. Dan kamu statusmu di sini bukan mau belajar, tapi mau menghujat. Oke? Yang kita bahas ini, Tuhannya umat Islam, yaitu Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, meminta persembahan ternak. Imamat 1 nomor 2. Kenapa Kristen malah seperti ajaran, bukan seperti, malah Kristen ini jadi pagan, mempersembahkan darah manusia. Oke? Romawi dan Yunani jauh sebelum Kristen jadi agama resmi, mereka sudah menjadikan budaya korban manusia itu dari nenek luhur mereka. Nah, pertanyaan saya nih, kalau Tuhannya nabi-nabi tidak mungkin meminta darah manusia, maka pertanyaan saya, itu pasti dipersembahkan kepada dewa. Yang saya ingin tahu, darah Yesus anak Maria ini, si mata wayang ini, itu dikorbankan untuk dewa siapa? Karena Tuhan kami tidak pernah minta korban manusia. Itu Mbak Rati jawab. Oke Mbak Rati. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah wajib mempersembahkan hewan ternak. Yesus hewan ternak ya? Ya. Kamu bilang kamu mau mengakui Yesus itu hewan ternak ya Ratia? Maka pertanyaan saya, tolong dijawab. Yesus anak Maria ini kamu persembahkan ke dewa siapa? Tuhan kami nggak minta persembahan dari ya. Silakan Bang Camat. Oke, jadi Zulkifli nggak bisa ya menanggapi ya. Inilah teman-teman Muslim, gurunda kalian itu bodoh. Jadi kalau berhadapan sama saya ya begini, dalil sendiri nggak bisa dijawab. Yang begini kok dipanggil gurunda? Ini anak. Oh iya dong. Kalau kau bisa kalahkan saya ilmu Al-Quran baru. Kalau cuma terjemahan monyet pun bisa. Yesus adalah Bapak kakak. Anda nggak usah panasan. Itu profesional aja, jangan bikin malu. Pertanyaan saya kering. Anda itu, ya, saya tunjukkan di dalam Keluaran 6 ayat telah menempatkan Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Yod-Heh-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Ya, di sini jelas di dalam Yesaya 53, ya, di sini tetapi Tuhan berkehendak untuk apa? Memberikan penebus salah, memberikan kurban. Ya, dosa ialah maut. Tadi saya sudah tunjukkan di dalam Kejadian 2 ayat 17 ya di situ. Jadi gini ya. Jadi karena begitu besar kasih Bapa sehingga untuk mengembalikan relasi kembali karena Adam dan Hawa ini sudah terputus, maka butuhlah pengantara yakni Sang Firman. Firman ini adalah logos, adalah pikiran. Untuk sampai kepada Bapa, maka harus sampai kepada pikiran Bapa, kepada firman Bapa. Makanya pas Yesus Kristus ini dijadikan sebagai pengantara. Untuk apa? Untuk mendamaikan, untuk memberikan pengajaran yang khusus. Bukan seperti ajaran Muhammad yang cabul. Ya. Kiamat Tuh. waktunya Terus habis. pelintir kita Hanya lihat bisa ya. Kalau masih kalau Anda tuh kelihatan Hanya kualitasnya. bisa menghujat. Sekarang Jawab waktunya itu, buat ya. Bang Suma ya. Anda jawab pertanyaan Hanya bisa saya tadi kalau Anda menghujat. mampu, silakan. Hanya Silakan, bisa Bang menghujat. Ya, di dalam kamu katakan aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi aku tidak menyatakan diriku Yod-Heh-Vav-He. Anda belajar. Wai yomer Abraham Adonai Yod-Heh-Vav-He. Ma titsepulu. Itu sudah dikatakan li wa anoki haulek ariri uben mesek betiha dam mesek. Abraham justru memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapak Yod-Heh-Vav-He. Jadi kamu keliru. Kamu membaca Keluaran 6 nomor 3, kamu kecolongan di Kejadian. Ternyata di Kejadian Abraham sudah memanggil sebutan Yod-Heh-Vav-He. Pertanyaannya, kalau Abraham sudah dinyatakan Yod-Heh-Vav-He, sudah dinyatakan tentang Tuhan, tapi namanya tidak, lalu nama Tuhannya itu siapa? Abraham memanggil nama Tuhan dengan sebutan apa? Hayo. Bingung kan? Tapi itu materi yang sudah terlalu tinggi. Levelmu tidak akan sampai ke sana. Kamu nggak bisa bahasa Ibrani, nggak bisa baca Ibrani, nggak bisa bahasa Yunani, nggak bisa bahasa Al-Quran bahasa Arab. Ya, kami tuh kelasmu cuman ya.
bebek di kandang, itu aja. Nah, sekarang yang kita bahas ini, Tuhan kami, ya Tuhan kami, Tuhannya Yesus dan Tuhannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kurban hewan. Kristen agama dari barat ini yang didirikan di Antioquia meluruskan, mengambil kembali materi pengajaran Romawi Yunani, mempersembahkan darah manusia. Pertanyaan saya sederhana, Mbak Rati. Kristen mempersembahkan darah anak manusia Yesus itu kepada dewa siapa? Karena kepada Tuhan kami nggak mungkin. Tuhan kami nggak demen dengan darah manusia. Hanya iblis yang minta darah manusia. Jawab. Waktunya habis. Silakan Pak Kiamat. Oke, bentar. Aku bukakan dulu ini Kira. Ini. Bentar ya. Tenang Kipli, kamu itu udah nyungsep kamu itu. Hitunglah skormu itu ya. Terjemahan. Nih. Saya kasih Islam tahu. mana yang kamu bodohi? Islam mana yang kamu bodohi dengan Kamu materi? itu nggak bisa bahasa Arab aja banyak ngomong ya. Jadi gini deh, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Anda ketika menolak Yesus, saya akan tunjukkan ankronisme Al-Quran. Ya, ankronisme ini apa? Ketidaksesuaian. Atau gini aja, ini sesuai dengan sejarah, tetapi blundernya Al-Quran. Jadi di sini di dalam Al-Buruj ayat 4-8, di sini orang beriman itu yang dibunuh oleh orang Yahudi dari Raja Dunuas ini, untuk mereka ini masuk ke dalam agama Yahudi adalah orang Kristen. Tetapi orang Kristen itu mengamalkan Filipi 2 ayat 21, mati adalah keuntungan. Makanya orang-orang Kristen di Najran ini memilih tidak mau, makanya mereka kemudian dibunuh. Ya. Nah, orang Kristennya apa pahamnya ini di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya. Pahamnya adalah Trinitas dan agama Kristen di Najran. Dan kemudian menjadi ayat sinilah letak kekristen adalah gelar sesembahan, bukan Allah yang pribadi yang dijadikan sesembahan. Itu Anda harus tahu. Makanya di sini Muhammad sok-sokan tahu sejarah yang terjadi pada tahun 523. Ternyata Muhammad blunder. Di sini orang-orang Kristen Najran dikatakan orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Ya, itu Anda bantah. Ya, karena Al-Quran Anda ini sudah mengakui bahwa orang Kristen itu adalah orang beriman, orang mukmin. Paham? Ya, paham itu Anda. Kalau Anda nggak paham ya itu makanlah itu kebetulan otak Anda itu ya. Nah, sedangkan tadi saya tuh menjelaskan, boleh di pause sebentar. Nih saya tunjukkan ya. Bentar. Jadi dari tadi Zulkifli itu berusaha Kamarnya juga untuk disiram ya, jangan lupa ya. ya. Jadi Zulkifli tadi itu berusaha untuk mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, padahal hipostasisnya ini bisa dibedakan. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, Bapa itu yang transenden, yang tidak terlihat, ya, yang tidak takluk terhadap maut. Makanya ini ada paham Tritunggal. Tritunggal ini juga ada di dalam Alkitab. Anda tadi pertama langsung membodohi orang Islam, ya, bahwa nih, ya, boleh di pause bentar. Saya mau menunjukkan. Waktunya sudah habis, Kiamat. Waktunya sudah habis. Silakan. Mau sampai satu Oke, Senayan kamu tunjukkan dalil-dalil kayak begitu, Islam tidak akan pernah goyah, ngerti? Ya nggak apa-apa, Islam yang bodoh aja, yang nggak doyan. Islam tidak goyah dengan orang yang tidak paham baca Al-Quran, baca tulis Al-Quran. Oke, usia 1 tahun di Islam itu sudah dibekali dengan ilmu Al-Quran. Kiamat kena penatan. Pause dulu. Ya, karena mulutnya terlalu kotor dia. Ya, saya pause waktunya ya. Iya, kita tunggu beliau. Ingat ya teman-teman di bawah. Boleh bertanya kah sama hostnya? Iya. Ki Ahmad itu belajar Lulusan pesantren Islamnya mana? di mana dia? Di Google. Aku ya gimana? Hostnya Di Muslim Google, bukan? Hostnya Muslim ya? Bukan. Oh. Makanya saya bingung aja kok baca dalilnya begitu ya. Iya, dia penghujat, Bang. Penghujat. Beliau ini penghujat.
Penghujat. Iya, yang syuting di bawah yang masih nonton siram-siram ya. Jadi, Juga host dan sedikit Nima ilmu sama Islam yang saya Kiam. pelajari dari kecil tuh rontok semua dari kiamat ini. Kayak bertentangan Ya, semua. Iya, karena dia tidak ini gini. Kalau ketika umat Islam itu seorang ustadz menceritakan tentang Rasulullah Muhammad SAW, itu harus punya ilmu sanad. Betul. Kita harus punya ilmu sanad. Ketika dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu penipu atau Allah itu penipu, sanadnya di mana? Ilmunya dari mana? Dia di Google. Nah sekarang kalau dia tunjukkan data, apakah data itu sudah berkesesuaian dengan kitab sahihah yang dipegang oleh umat Islam? Itu dia belum tahu itu. Makanya orang ini bahaya. Orang ini bahaya. Oke. Bang Zuma mungkin waktu Ya. Udah, Kiam sudah nggak kembali. mampu jawab itu. Ya. Nggak ada kepentingan saya, nggak ada Bang Zuma kewajiban sekarang. saya. Silakan Nggak Bang ada Zuma. kepentingan kamu itu, nggak ada ilmunya. Kamu panggil ustadzmu aja di sini biar saya keramasin. Kiamat tenang Kalau dulu. Ini waktunya kalau Bang kamu Zuma sudah sekarang. bisa Silakan. baca Al-Quran, Udah. baru kamu Anda bersaing ini baca dengan Al-Quran, saya. Muhammad aja nggak bisa baca tulis kok. Nah itu aja mental alasanmu. itu kamu. Udah Itu aja, lanjutkan aja itu kebodohan aja kamu. alasanmu. Jadi- Sementara jadi Al-Quran Muhammad, itu yuk, semuanya yuk, bersumber dari Yuk, beliau. jadi penyembah Muhammad yuk. Bang Kiamat, Jadi penyembah bentar, Bang Muhammad. Kiamat. Kiamatnya tenang dulu. Ini waktunya Bang Zuma sekarang ya. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, tadi beliau menjilat-jilat bahwa Kristen itu sudah ada katanya. Di Najran katanya Kristen. Oh, itu ada orang beriman. Tuyul, tanyakan sama kau. Yesus sendiri mengatakan orang Kristen itu adalah penghuni neraka. Yesus yang mengatakan itu langsung. Di dalam Matius 23 nomor 15. Orang Farisi Paulus keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Romawi dan Yunani masuk ke dalam agamanya. Menjadi apa? Menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Agama apa yang didirikan oleh Farisi, oleh Paulus orang Farisi ini? Agama apa? Agama Kristen. Di mana tertulis itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Di mana Paulus disebut orang Farisi? Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Jadi orang Kristen itu disebut sebagai penghuni neraka oleh Yesus. Kau jangan pede-pedean kau. Sedangkan Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14 mengatakan orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir laknatullah. Makanya saya tanya kau pertanyaan yang sangat sederhana yang mendasar kepada pondasi imanmu. Kamu persembahkan anak Maria, darahnya, dagingnya itu kau persembahkan kepada dewa siapa? Tuhan kami tidak membutuhkan darah manusia kiamat. Hei, Tuhan para nabi tidak membutuhkan darah manusia. Lalu Yesus yang kau curahkan darahnya itu kau persembahkan ke dewa siapa? Jawab itu, jangan kau salto kepada data-data yang kau tidak tahu baca aslinya. Ngerti? Oke, Jawab. silakan Kiamat. Data-datanya dipersilakan. Oke. Bentar ya. Bentar. Oke. Boleh, ini pertanyaan saya satu pun nggak dijawab ya. Malu banget saya jadi Islam kalau lihat Zulkifli ini. Asli. Ini udah dijelaskan ya. Oke, bentar aku tunjukin satu data lagi deh. Biar Darah Yesus itu dipersembahkan ke dewa siapa? Oh, dewa. Jawabanmu? Nih, bodoh. Satu pertanyaan ini sudah berapa sesi? Kamu gak jawab. Tuyul. Sosokan. Santo ada bentar ya. Mana jawabanmu? Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Ini kan waktunya dihentikan. Pertanyaan saya, darah Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Udah. Enggak ya. Udah apa? Kau nggak bisa jawab kan? Nih. Di dalam silakan. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Ini saya ini selalu ditanya terus ya Kifli. Wah, cuman satu pertanyaan itu aja pun lebay kau berarti. Oke, silakan. Enggak. Ya. Nih. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Ini cepat tobat kamu. Kamu tuh di jalan yang salah. Tapi kalau kamu mau jadi pengikut Muhammad, mau masuk neraka, teruskan ya. Orang yang pinter itu adalah orang Kristen. Data itu sudah di luar telinga saya itu. Itu tai kuping saya itu ayatmu itu. Mulutmu diam dulu. Tikus. Mulutmu itu diam dulu. Ya. Nih, Yesus di sini katakan, iya, Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita.
dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Anda tadi tuh pelintir. Tuhan mana dipersembahkan kepada siapa? Tuhan yang kemudian kamu diam. Yang memanggil dia Tuhan, kemudian masuk ke dalam neraka, itu adalah orang yang menjadi pengajar-pengajar palsu. Ya, seperti apa? Seperti mengabarkan Yesus-Yesus yang lain, yaitu Muhammad. Ya, pengikut Muhammad akan masuk neraka. Nih saya tunjukkan di dalam surah 19 ayat 71. Nih ya. Ini Muhammad secara terang-terangan. Ini jangan Anda menipu ya di sini ya. Boleh di-pause bentar ya. Ini saya copy. Saya kasih di translate nih. Bentar ya, di-pause dulu. Bentar ya, saya bukakan. Ini. Bentar. Ya, saya buka Yandex sebentar ya. Oke, ini ya. Ini saya langsung paste di warung. Bentar, belum. Nih. Ya, kita lihat. Kok bang, salah versian. Bentar. Darah Yesus dipersembahkan ke dewa siapa? Impor. Nah, ini impor. Jadi semua umat Islam nih, kita lihat di dalam Maryam 71. Semua umat Islam di sini dikatakan, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak impor ke neraka. Jadi terang-terangan. Kenapa kalau Adam itu dari surga katanya nanti berdosa di surga itu bisa berdosa lalu dilempar ke bumi. Sedangkan manusia itu bukan masuk surga lalu dilempar ke neraka, bukan, tapi masuk ke neraka semuanya, nggak ada yang masuk ke surga. Bahkan Muhammad mengatakan sesungguhnya umatku 73 golongan, satu yang akan masuk surga. Itu sejak kapan begitu ya? Kemudian di dalam Kristen Najran tadi ya. Habis kiamat. Kristen Silakan Bang Zuma. Najran di sini Anda lihat di sini ada orang mukmin. Ya, dijawab. Oke. Silakan Bang Zuma. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Umat Islam luar biasa. Jaminan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang surga. Lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan sangat jelas bahwa surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang yang sholat, untuk orang yang berzakat, dan itu diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Di ayat 9 dikatakan wallatina hum ala salatihim yuhafizun. Ayat 10 mengatakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang Islam mewarisi firdaus, hum fiha khalidun. Sedangkan Markus 9:49 jelas sekali diterangkan semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Yesus mengatakan di dalam Matius 13 nomor 50, Kristen akan dilemparkan ke neraka dan penjahat-penjahat akan dilemparkan ke neraka. Kenapa Kristen? Karena Kristenlah agama yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, 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 Tuhan. Membuat demi nama Yesus, membuat mujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi Yesus. Itu pekerjaan Kristen, dan mereka diusir oleh Yesus ke neraka dengan mengatakan, kalian semua pembuat kejahatan. Di mana pembuat kejahatan itu dilemparkan? Baca Matius 13:50, ke neraka. Teng 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 teng. Pertanyaan saya, kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Tuhan kami enggak mau darah manusia. Nah, darah Yesus itu kau persembahkan ke dewa siapa? Rati. Habis. Silakan. Kiamat. Jangan dipotong ya. Tadi saya narasi itu dipotong sama Kipli. Oh, ditertibkan. Karena timernya diberhentikan, licik. Tadi saya narasi kamu potong-potong, otakmu itu kemana? Iya, karena timernya diberhentikan. Tuyul, timer aja. Enak aja. Oke, silakan. Dan diam kamu. Bocah. Bocah bodoh. Ya, silakan. ini Kirana Bawiyah Ibnu Hisham. Ini kamu jawab nih. Itu dalilmu sendiri, kitab palsu itu ya. Jadi di sini dikatakan orang-orang Najran bersatu untuk memeluk agama dari Abdullah bin Atsamir.
Siapakah ini nih? Saya tunjukkan. Ya, Abdullah bin Atsamir itu yang adalah pemimpin Kristen Najran. Nih, saya tunjukkan di dalam sejarah kekristenan. Boleh di pause bentar? Aduh, waktuku. Nah, itu bukan waktumu ini kan? Ini kan bukan waktumu ini bebas. Yang saya tanya di mana diajarkan? Ini bukan waktumu, Tuyul. Ini timernya diberhentikan, Tuyul. Ini timernya diberhentikan, Tuyul. Yang saya tanya dalil di mana Yesus itu dipersembahkan ke dewa siapa? Jangan kayak gini. Lanjut. Nggak menjawab dia, nggak menjawab. Enggak, kamu diem. Males saya, nggak bermutu kamu. Males saya, udah lari aja kau perbaiki kontekmu. Nggak bermutu apanya? Pertanyaan saya cuma satu. Yang mempersembahkan darah manusia itu pengikut setan. Nggak bisa jawab dia, emosi dia. Kiamat lanjut. Terlalu simpel. Mana simpelnya? Darah Yesus dipersembahkan ke dewa siapa? Saya masuk room ini kok kayak gini sih Kamu nggak bisa lawan saya, Rati. Kamu nggak bisa. Kamu duduk untuk baca kitabku aja kamu nggak sanggup. Murah hati. Nggak bisa. Murah hati. Ya. Ini orang bisa di mute nggak? Iya. Bisa di-mute nggak? Kalau nggak ada, saya nggak masuk room ini lagi. Nggak usah. Makanya kalau kamu nggak ada ilmu jangan cari-cari. Apa sih nggak ada ilmu? Kamu tuh sok-sokan. Kamu tuh sok-sokan. Saya tuh udah jawab pertanyaanmu tuh terlalu banyak dari tadi. Nggak tahu diri kamu. Darahnya Yesus persembahkan kepada siapa? Itu pertanyaan saya. Apa sih? Apa sih? Kok dipotong? Pertanyaan saya jawab. Pertanyaan saya jawab. Saya itu sudah jawab dari tadi. Mana jawabannya? Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dari Adam, dari Adam. Ada aja. Sabar. Udah. Kalau kayak gini turunin aja lah. Islam lanjut temernya. Terpukul dengan pertanyaan saya. Dipotong lagi. Ya, Kiamat silakan. Play. Kamu tuh kelas jalan. Jangan dibalas-balas Kiamat. Nanti saya tuh malas dapat. Ngomong yang keras-keras itu malas. Saya ini di sini memberitakan Injil, ya. Jadi gini loh, Santo Aretas atau Santo Abdullah ibnu Ka'ab ini, yang tadi itu adalah yang dijelaskan tadi ya, yang adalah pemimpin Kristen Najran nih, pemimpin umat Kristen Arab di Najran yang dibantai bersama 4.000 orang Kristen Arab. Ya, oleh siapa? Raja Yusuf Dunuas. Ini itu menjadi perayaan di gereja-gereja sampai hari ini, gereja purba, gereja Latin, gereja Timur ya. Nah, sedangkan di dalam Islam sendiri Muhammad itu mengutip yang ada di dalam Al-Buruj ayat 4 sampai 8. Di sini dikatakan orang-orang Kristen Najran itu pahamnya adalah Trinitas. Ini tulisannya begini. Jadi bukan bidat. Ya, bukan Nasrani, bukan, ini Kristen di sini. Kemudian dikonfirmasi oleh Al-Quran yang orang-orang Kristen ini nggak mau masuk agama Yahudi. Ini saya jelasin ulang jadinya. Bodoh ini Juma ini nggak bisa jawab. Kemudian orang Kristen ini dikatakan orang beriman, kok bisa? Ya, itu Anda jelaskan. Jangan ngomong nggak ada sanatnya. Anda ini sedang sembunyi di balik batu. Ya, nah gini nih, ini saya kasih sarkas dikit ya. Tadi Anda nggak bisa menjelaskan kalau wariduha ini impor, jadi semua masuk neraka. Lalu Anda tadi mau pelintir-pelintir orang Kristen itu masuk neraka. Sejak kapan Anda itu lagi ngelawak? Hah? Orang di Quranmu aja Kristen itu dijunjung tinggi kok. Dikatakan orang beriman, kok bisa-bisanya kemudian dikatakan masuk neraka? Ya nggak nyambung. Oke, waktunya habis Kiamat. Silakan Abang Zuma. Nyambung ini orang. Silakan Bang Zuma. Kiamat. Rati, dengarkan. Al-Quran memang menjelaskan. Rati, dengarkan Rati. Nanti saya hajar nanti nabimu itu. Saya bukakan aib-aibnya, ya. Tenang kamu, nanti saya melebar langsung buka aib-aib seksnya nabimu nanti. Ya kan kemampuanmu cuman itu, Rati. Kemampuanmu kan cuman itu. Memang nabimu itu udah nggak ketolong akhlaknya, paham? Kamu dapat ilmu dari mana? Akhlaknya Muhammad itu ilmumu dari mana? Kamu belajar di mana? Di mana belajar? Kamu belajar di mana? Anda bantah. Kamu belajar di mana? Kamu belajar dari mana? Kalau Anda ada ilmu, karena Muhammad itu pengikut iblis. Tidak semua orang gila itu dibantah perkataannya. Ngapain? Biarkan aja, namanya orang gila. Ngapain?
Silakan, dengarkan, Bang dengarkan. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara. Begini kalau menjelaskan Islam. Ya. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Oke, yang beramal soleh, bukan beramal pagan. Ini diterangkan dalam Al-Quran. Ini, jelas. Wa orang Nasrani yang beramal soleh, bukan yang mempersembahkan darah manusia ke dewa-dewa. Paham kamu? Oh, Nasrani Kristen katanya adalah orang-orang yang beriman. Nenekmu kiper. Nasrani yang dimaksud itu yang tidak mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa. Kalau Kristen itu jelas ayatnya beda. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Itu dalilnya untuk kau yang mempersembahkan nabi kami kepada dewa. Ngerti kau? Berarti kau belajar Islam itu kamu harus bentengi pengetahuanmu dengan original teks. Ini cuma terjemahan ilmu dari Google. Sok tahu. Kapan ya kamu bisa ketemu saya secara langsung? Kapan ya? Aku selalu berdoa. Aku pingin bertemu langsung dengan kamu. Kalau perlu aku biayai kau, ku bayar kau. Aku ingin kau itu menjelaskan langsung di hadapan saya menggunakan kitab-kitab yang digunakan oleh umat Islam. Google, ku bayar kau Rati, ku kasih kau bonus 20 juta kalau kau mau ketemu dengan saya. Tapi dengan catatan tidak ada internet. Pingin tahu aku sampai mana ilmu kau itu. Sok tahu. Pertanyaan saya kau nggak bisa jawab. Kristen mempersembahkan darah Yesus itu ke dewa siapa? Ke Tuhan kami nggak mungkin. Lalu ke dewa siapa? Jawab. Waktu habis. Ini satu pertanyaan 1 tahun 6 bulan nggak bisa dijawab-jawab. Darah Yesus dipersembahkan oleh untuk siapa? Silakan. Ada. Hei, diam. 1 Yohanes. Tadi saya tuh udah jawab. Kamu nih tuli telingamu. Itu nggak ada hubungannya dengan persembahan darah. Itu nggak ada hubungannya. Saya data itu sudah kumakan mentah. Tuyul. Aduh, aku nih males loh sejujurnya. Nanti habis ini saya bahas itu satu ya. Ini serius, aku jadi nggak interest aku debat. Udah, silakan Kiamat, silakan. Nggak interest. Ambil Kristen awam aja debat sama dia, nggak usah sama saya lah. Nggak mutu ini. Gimana? Masih mau lanjut? Kemampuanmu apa? Kamu kemampuanmu apa? Kemampuanmu apa? Kemampuanmu apa? Berani atau tidak? Enggak. Paulus kau bangkitkan suruh hadapi saya. Saya tahu kamu itu nggak bisa jawab. Enggak, saya harus dengan pertanyaan apa yang saya nggak bisa jawab? Saya tahu kamu itu nggak bisa lawan saya. Habis ini saya akan bantah kau dengan 1 Yohanes 1 nomor 2 itu. Saya akan bantah kau. Silakan lanjut. Lanjut. Silakan Kiamat. Oke, jangan dipotong. Masing-masing di waktunya aja untuk bernarasi. Silakan. Dewasa, nggak usah modal congor. Aku udah bosan aku. Udah nggak usah dibalas. Oke, silakan. Balikin waktu saya itu. Tadi udah dipotong-potong aja. Oke, nah ini Oke, silakan. Cuma 6 detik aja. Silakan. Nanti saya mulai. Saya nggak interest kalau cuma potong-potong omongan orang. Kayak anak kecil saya rasa. Ya. Tadi saya sudah jawab. 1 Yohanes 2 ayat 2. Di sini Yesus Kristus itu adalah pendamai. Yohanes ini adalah murid Yesus. Ya, di dalam buku Islam sendiri diakui, di dalam Ibnu Khaldun diakui bahwa yang menulis kitab Injil itu adalah murid Yesus. Apa perlu saya buka lagi buku Islam lagi? Anda itu mengenal nggak sih sama ajaran Islam? Di dalam Al-Maidah ayat 48, di situ dikatakan kitab-kitab sebelumnya itu dibenarkan dan dijaga. Makanya oleh sejarawan Islam pun dibenarkan, Rasul Paulus dibenarkan, Matius murid-murid Yesus itu semua dibenarkan dalam sirah. Aduh. Gak ketolong ini, Zulkifli ini penyesat loh. Ya, saya justru itu gini loh. Di dalam An-Nahl ayat 103, di sini Muhammad itu dikatakan sebagai seorang yang suka ngaku-ngaku di sini. Ini sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Nah ini loh. Jadi sudah ketahuan sama orang jahiliyah, tapi Muhammad itu suka klarifikasi lewat ayat.
Jadi kalau Anda sudah tahu bahwa kekristenan ini ajaran yang benar, yang lengkap, maka Anda akan membuktikan. Misalkan nanti di dalam surah 8 ayat 31, Muhammad itu dikatakan sebagai pendongeng yang handal nih. Al-Quran tidak lebih dari dongeng-dongeng orang terdahulu. Al-Quran ini tidak lain, hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Di dalam surah 9 ayat 61, Muhammad dikatakan sebagai tukang nguping. Nih, selain Muhammad itu suka dikasih tahu sama orang, ya ini Waroka bin Naufal ya, salah satunya. Di dalam At-Taubah 61, di sini Muhammad itu dikatakan sebagai ini, Muhammad mempercayai semua apa yang didengarkannya. Ya, kemudian di dalam surah 21 ayat 5, Waktunya habis. ya, saya hujani dalil-dalil itu dikatakan Waktunya Al-Quran habis, itu kiamat. adalah rekayasa. Muhammad kena sihir, kena Kiamat. santet di dalam hadis Kiamat, Muslim waktunya habis. 459. Ya, Waktunya itulah habis. pengikut setan. Silakan. Oke, silakan Bang Suma. Ya, jadi dengarkan, pasang hidungmu untuk dengarkan perkataan saya kalau kupingmu sudah nggak mampu mendengarkan saya. Ya. Di dalam 1 Yohanes 2 yang kamu bawa itu, anak-anakku, hal-hal ini kutulis untuk kepada kamu. Ini tulisan Markus ini bukan tulisan murid Yesus. Ia adalah pendamai untuk segala dosa, untuk dosa seluruh dunia. Kiamat, kau mendengarkan pakai kuping atau pakai mulut? Pasang kupingmu baik-baik. Yang saya tanya, Yesus kau persembahkan untuk menghapuskan segala dosa-dosamu itu, kau persembahkan kepada dewa siapa? Ini gak ada hubungannya dengan yang saya minta dalilnya. Hehehehehehehe. Ini Yesus anak Maria semata wayang, kau persembahkan darahnya untuk menghapuskan dosa-dosamu ini. Menurut Yohanes 1 Yohanes 2, tulisan Markus, murid Paulus ini yang dikira tulisan murid Yesus, maka sampulnya ditulis karangan Yohanes biar dianggap sebagai wahyu. Kutanya sama kau, dengarkan pertanyaanku. Kau persembahkan anak Maria, Yesus Kristus itu kepada dewa siapa? Mereka bisa di dua perempuan bagi Abraham, yaitu keturunan Ismail dan Ishak. Mereka tentunya mempunyai mempunyai arah yang berbeda, suatu janji yang berbeda. Apalagi manusia-manusia yang tidak dilahirkan oleh Sarah, ya tentunya mereka tidak bisa mengklaim bahwa mereka mempunyai janji. Ya habibi ya syah. Jesus Christ is the only Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, ini lagi-lagi kita saksikan ya betapa memalukannya ya komal-komal Kristen ini, tanpa kemudian ada aba-aba tiba-tiba mematikan live-nya gitu ya. Mematikan live karena dia merasa si Ranti ular betina ini tidak akan pernah sanggup lagi menghadapi pertanyaan yang kita ajukan kepada dia. Karena ini memang pertanyaan yang mematikan ya teman-teman. Pertanyaan yang tidak akan mungkin bisa mereka temukan jawabannya selain daripada melilit lidah. Makanya ketika ditanya, kamu menyerahkan kepada siapa darah Yesus? Dia mau jawab kepada Allah.
Jelas sekali diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, Allah tidak membutuhkan darah manusia, kan gitu. Allah tidak membutuhkan darah manusia. Lalu kepada siapa? Kepada siapa kemudian darah Yesus itu dipersembahkan? Kepada siapa? Kalau bukan kepada Allah, Tuhannya Bani Israel dan Bani Ismail, lalu kepada siapa? Kepada siapa coba? Ini yang tidak bisa Rati jawab. Dia stres, dia panik, dia gila tadi. Udah berapa kali dia mau kabur? Udah berapa kali aku turun aja, aku lari, sudah. Dia mau berhenti. Kenapa? Aku tidak melayani permainannya. Saya tidak mau dipermainkan dengan materi-materi permainan dia. Ya. Orang yang tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti hadis, sosok mau menghakimi, gak perlu, itu tidak penting. Karena kenapa? Sifatnya dia bukan mau belajar, dan sifatnya dia bukan kemudian untuk mendidik, bukan memberikan edukasi. Sementara materi-materi yang dia pertanyakan semuanya sudah saya pernah jawab. Di konten-konten saya sudah saya jawab. Surah Maryam 71 sudah saya jawab. Rasulullah Muhammad SAW dituduh seperti itu sudah ku jawab. Allah dituduh berdoa sudah ku jawab. Semua sudah ku jawab. Jadi saya tidak perlu buang-buang waktu untuk itu. Nah sekarang ketika dia ditanya, pertama sekali yang ditanya, Yesus Maha Tahu. Tidak ada dalilnya. Saya belum tanya Yesus Maha Melihat, Yesus Maha Berkuasa, Yesus Maha Pengasih, Yesus Maha Penyayang. Saya belum tanya itu, baru satu, Yesus Maha Mengetahui. Dia tidak bisa. Pertanyaan kedua, kepada siapa darah Yesus itu dipersembahkan? Ini sudah 2 hari, udah hari ketiga nih kita bahas ini. Tidak ada satupun dari Kristen yang mampu menjawab. Ya, oke ya teman-teman. Bahkan untuk mengamankan si Rati, si murah hati kemudian melihat, wah ini kayaknya parah ini kalau Rati dibiarkan terus, gak akan pernah bisa jawab. Akhirnya live-nya dihentikan. Tapi gak apa-apa saudara-saudara, ini pukulan keras bagi Kristen. Pukulan keras bagi Kristen. Mau dia pastor, mau dia penghujat apapun, ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kepada siapa darah Yesus dipersembahkan, sedangkan Tuhannya Bani Israel tidak mau menerima persembahan darah. Itu diterangkan di dalam kitabnya mereka sendiri. Imamat 18:21, Imamat 20 nomor 3, 2 Raja-Raja 23, Yeremia 7 nomor 31, Yeremia 32 nomor 35, 2 Raja-Raja 23 nomor 10. Bahkan Yesus di dalam Lukas 5 nomor 14 jelas sekali minta persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Begitu juga di dalam Matius 8 nomor 4. Yesus minta persembahan Nabi Musa. Musa jelas memberikan persembahan darah hewan, Yesus darah hewan, semua nabi darah hewan. Lalu Kristen ini mempersembahkan darah manusia itu dipersembahkan kepada dewa siapa? Ini pertanyaan yang akan membuat orang Kristen akan lari terbirit-birit. Seperti ini adanya. Endingnya paling begini, live-nya dimatikan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang bercandanya kelewat. Yang pasti tujuan kita adalah memberikan pencerahan kepada mereka supaya mereka meninggalkan ajaran pagan tersebut. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.